Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 21. Xia Qingchen merobek sepotong pakaiannya untuk menutupi wajahnya, meraih pinggang Zhao Churan, dan kemudian melewati ketiga pria itu dengan kecepatan tinggi 20 kaki per langkah, berlari keluar dari hutan Goswale. Meskipun tingkat kultivasi ketiga pria itu jauh lebih tinggi daripada miliknya, keterampilan bela diri tipe gerakan mereka jauh berbeda dari miliknya. Mereka benar-benar kehilangan pandangannya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh. Brengsek, kami membiarkan daging yang ada di mulut kami habis. Bandit yang terluka itu memukuli dadanya dan mengumpat. Dua bandit lainnya juga melihat ke dalam hutan Goswale, merasa sama marahnya. Orang itu juga lolos. Karena intervensi tak terduga dari Xia Qingchen, mereka dibiarkan dengan tangan kosong. Tanda pisah. Xia Qingchen berlari sejauh 20 lis tanpa henti dan hanya berhenti di samping kolam setelah memastikan bahwa ketiga pria itu tidak mengejar mereka. Xia Qingchen menurunkan Zhao Churan dan kemudian memetik beberapa tumbuhan yang tampak biasa, menggilingnya tanpa suara. Namaku Zhao Churan, terima kasih telah menyelamatkanku. Zhao Churan menilai Xia Qingchen, merasakan rasa hormat dan penghargaan yang besar terhadapnya. Juru selamat, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Saya pasti akan membayar hutang ini. Xia Qingchen berhenti sejenak, berpikir pada dirinya sendiri, akulah sepupu yang kamu anggap remeh. Alasan dia memberikan bantuan bukan karena dia baik hati. Tapi itu menurut pandangan ayahnya. Jika ayahnya mengetahui bahwa dia menutup mata terhadap sepupunya, ayahnya mungkin tidak akan pernah bisa memaafkannya. Melihat Xia Qingchen tetap diam, Zhao Churan mengeluarkan kantong beraroma di pinggangnya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan ini. Ini adalah sesuatu yang saya bawa. Anda dapat membawanya ke Northern Xia Manor di Lone Cloud City, atau Zhao Clan di ibu kota kekaisaran. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas budi Anda. Dia sangat berterima kasih kepada pria yang telah menyelamatkannya. Pada saat bahaya, Xia Qilin telah meninggalkannya. Jika bukan karena bantuan pria ini, tidak akan sulit menebak bagaimana dia akan berakhir. Xia Qingchen diam-diam menumbuk semua herba menjadi cairan. Dia tampak seperti hendak mengoleskan obat pada lukanya. Zhao Churan melihat obat yang meragukan itu, merasakan sedikit perlawanan. Dia berkata, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi Manor Xia Utara memiliki banyak obat ajaib. Manor Xia Utara memiliki banyak obat-obatan terbaik untuk mengatasi cedera, dan setelah digunakan, dia akan dapat pulih dalam waktu 1 bulan. Selain itu, tidak akan ada bekas luka yang tertinggal. Dia merawat tubuhnya dengan baik, jadi bagaimana mungkin dia bisa menggunakan obat yang tampak mengerikan itu? Buka pakaianmu, kata Xia Qingchen acuh tak acuh. Wajah cantik Zhao Churan sedikit memerah, dan dia memalingkan wajahnya, merasa malu. Dia berkata dengan lemah, saya bilang tidak perlu. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang asing melihat tubuhnya? Apakah kamu pikir kamu hanya menderita luka saja? Ada racun di belati itu, dan jika itu bereaksi, itu akan melumpuhkan meridian bela dirimu, kata Xia Qingchen dengan tenang. Racun. Zhao Churan tidak mempercayainya. Orang ini bahkan belum melihat lukanya lebih dekat, jadi bagaimana dia bisa yakin ada racun di belatinya? Saya menghargai niat baik Anda, tapi saat Zhao Churan mengatakan ini, dia tiba-tiba dilanda rasa pusing. Kakinya bergetar dan dia terjatuh dengan lemah. Dia kebetulan jatuh ke pelukan Xia Qingchen. Matanya linglung. Apa yang terjadi padaku? Racunnya sudah mulai beraksi, kata Xia Qingchen dengan tenang. Anda bisa memilih untuk mengobatinya, atau Anda juga bisa menyerah. Keputusan ada di tangan Anda. Zhao Churan akhirnya percaya pada kata-kata Xia Qingchen. Dia menatap wajah pemuda itu dari jarak yang begitu dekat. Dia memiliki sepasang mata yang tenang dan dalam, dan dia juga bisa mencium aroma unik dari dadanya. Jantung Zhao Churan mulai berdetak sangat cepat dan dia tidak dapat menghentikannya. Perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mulai menyebar perlahan dan diam-diam dari lubuk hatinya. Wajah cantiknya memerah dengan cepat. Bulu matanya yang panjang bergetar. Dia akhirnya menutup matanya perlahan, menggigit bibir merahnya, dan mengangguk lembut. Setelah mendapatkan persetujuannya, Xia Qingchen membuka pakaiannya, memperlihatkan tubuh yang membuat banyak pria tergila-gila. Namun, tatapannya tetap tenang, dan dia tidak melihat lagi. Dia hanya mencabut belatinya. Setelah itu, dia menggunakan mulutnya untuk menyedot sisa racun dari lukanya. Selama proses ini,
Zhao Churan meraih gaunnya erat-erat, wajahnya terasa panas dan jantungnya berdetak sangat cepat. Setelah lukanya dirawat, Xia Qingchen mengoleskan obat pada lukanya. Zhao Churan kagum dengan rasa sakit yang luar biasa akibat lukanya yang langsung hilang. Rasa pusing yang dia rasakan hilang. Xia Qingchen mengenakan kembali pakaiannya, menggendongnya. Dia menuju Lone Cloud City dengan kecepatan 20 kaki per langkah yang diambil. Dia hanya menurunkannya setelah mereka tiba di gerbang kota dan benar-benar aman. Jangan pergi ke daerah terpencil seperti itu di masa depan. Xia Qingchen meliriknya. Zhao Churan menyentuh rambut basah di dahinya, menundukkan kepalanya, dan menjawab dengan yang lembut. Dia tampak sangat malu. Dia ragu-ragu untuk berbicara selama beberapa saat dan kemudian mengeluarkan kantong beraroma itu sekali lagi, menyerahkannya padanya. Tolong ambillah. Xia Qingchen mengambilnya agar dia tidak terus mengganggunya. Dia kemudian berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Zhao Churan ditinggalkan di sana, tatapannya berkilauan saat dia menatap sangat lama sebelum menghela nafas pelan. Dia bahkan tidak tahu namanya, atau bagaimana rupanya. Mungkin akan sulit baginya untuk bertemu dengannya lagi di masa hidup ini. Hanya saja dia tidak mampu menenangkan hatinya bahkan setelah waktu yang sangat lama berlalu. Zhao Churan kembali ke Manor Xia Utara dengan semangat rendah. Sebelum dia bisa masuk, Xia Changliu dan Xia Sun keluar dari istana, memimpin sekelompok pria. Churan, kamu baik-baik saja. Xia Qilin, yang merupakan bagian dari kelompok itu, menilai Zhao Churan, merasa terkejut sekaligus bersalah. Zhao Churan telah diselamatkan oleh Xia Qingchen dan lukanya dirawat. Butuh waktu cukup lama. Akibatnya, Xia Qilin, yang berhasil melarikan diri, kembali sebelum dia melakukannya. Zhao Churan melirik dengan tenang. Tatapannya tidak lagi bersinar seperti biasanya saat dia memandangnya. Yang ada hanya perasaan samar namun dingin. Churan, bagaimana kamu bisa kembali? Baik Xia Changliu maupun Xia Sun memeriksanya dan tidak menemukan jejak apapun bahwa dirinya telah dilanggar. Tapi mengingat betapa jahatnya para bandit itu, mereka tidak akan membiarkan kecantikan seperti Zhao Churan pergi begitu saja. Seorang pejalan kaki menyelamatkan saya, kata Zhao Churan, sekali lagi merasa putus asa. Beritahu kami lebih detailnya. Zhao Churan berbagi keseluruhan cerita dengan mereka, kecuali bagian di mana pejalan kaki melepas pakaiannya dan menyedot racun dari lukanya. Ada pemuda yang luar biasa di Lone Cloud City kita. Xia Changliu sangat terkejut. Menurut apa yang dikatakan Zhao Churan, orang ini mampu melakukan perjalanan sejauh 20 kaki dengan setiap langkah yang diambilnya, dan keterampilan bela diri tipe menyerangnya sangat kuat. Itu bisa menjadi keterampilan bela diri tingkat kuning tingkat tinggi. Tidak mungkin orang seperti ini muncul di Lone Cloud City. Terlebih lagi, itu adalah seseorang yang seumuran dengan Zhao Churan. Benar, sepupu Churan. Apakah Anda salah tentang usianya? Di antara mereka yang berada di kelompok usia kita, mustahil ada orang yang luar biasa seperti itu, kata Xia Qilin. Dia tidak mau mengakui bahwa ada seorang jenius yang luar biasa di Lone Cloud City. Zhao Churan memandang Xia Qilin dengan acuh tak acuh, tiba-tiba merasa sangat kecewa pada sepupunya ini. Di saat bahaya, dia meninggalkannya. Dan sekarang, dia bahkan menolak penyelamatnya, berusaha untuk mempertahankan statusnya sebagai talenta hebat di Lone Cloud City. Lelucon yang luar biasa. Kalau begitu anggap saja para bandit telah melepaskanku atas kemauan mereka sendiri. Zhao Churan tidak mau membuang terlalu banyak waktu untuk berbicara dengannya. Xia Qilin merasa sedikit malu. Dia tiba-tiba melirik ke bahunya yang berlumuran darah, bertanya, "Sepupu, apakah orang itu juga membantu mengobati lukamu?" Dia ingat bahwa ketika dia mencoba melarikan diri, Zhao Churan telah dipukul oleh belati dari belakang. Saat ini, belati itu tidak terlihat, dan darahnya juga telah terhenti. Itu hanya berarti bahwa lukanya telah dirawat oleh orang tersebut. Namun, jika dilihat dari area lukanya, sepertinya ada kebutuhan untuk melepas pakaiannya. Apakah terjadi sesuatu di antara mereka berdua? Memikirkan hal ini, pikiran Xia Qilin menjadi kacau. Bab 22. Tatapan Zhao Churan menjadi semakin kecewa, dan dia berkata, "Itu benar. Penyelamatku telah mengobati lukaku untukku. Dia bahkan melepas pakaianku dan menyedot racunnya untukku. Dia juga yang mengenakan kembali pakaianku. Apa yang ingin dikatakan sepupu?" Setelah mengetahui bahwa ini benar-benar terjadi, wajah Xia Qilin berubah menjadi hijau dan dia berkata dengan marah sambil mengepalkan tinjunya, bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu.
Mendengar wanita yang dicintainya terlihat telanjang dan diperlakukan seperti itu, bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Namun tatapan Zhao Churan saat melihat Xia Qilin bukan lagi tatapan kecewa, melainkan rasa jijik. Bagaimana rasanya mengukur hati seorang pria yang berpikiran negatif? Xia Qilin adalah contoh sempurna dari hal itu. Penyelamat Churan tidak melakukan apapun padanya dari awal hingga akhir, namun pikiran Xia Qilin dipenuhi dengan semua pikiran jahat itu. Mungkin karena dia orang seperti ini. Semuanya dilakukan atas kehendak bebas saya. Jadi berhentilah mencoba membuat spekulasi jahat tentang penyelamatku. Zhao Churan memasang ekspresi dingin dan kembali ke istana, tidak mempedulikannya. Setelah Zhao Churan berjalan menjauh, Xia Xuan menamparkan keras Xia Qilin, menyebabkan dia berputar di tempat. Kamu bodoh. Anda sudah kehilangan hatinya ketika Anda meninggalkannya. Namun, Anda tetap berani cemburu alih-alih meminta maaf padanya. Ini hanya akan membuatnya semakin membencimu. Xia Xun memandang Zhao Churan sebagai calon menantunya, dan karena itu dia berteriak pada Xia Qilin, mengapa kamu masih tidak mau menenangkannya? Baru setelah itu Xia Qilin disadarkan oleh pemahamannya. Sebagai pelanggan setia rumah bordil dan rumah prostitusi di Lone Cloud City, Xia Qilin memiliki keterampilan hebat dalam menenangkan wanita. Setelah beberapa usaha, dia berhasil membuat kemarahan Zhao Churan berkurang. Sepupu Churan, besok adalah ujian paviliun bela diri. Sepupu King Chen juga akan ambil bagian. Bagaimana kalau kita pergi dan menontonnya? Xia King Chen mencoba mendekatkan kembali hubungan mereka. Zhao Churan berada di bawah perintah ibunya untuk datang ke Manor Xia Utara untuk meningkatkan hubungan di antara mereka. Oleh karena itu, bukanlah hal yang baik jika hubungannya dengan Xia Qilin terus kaku, jadi dia menenangkan nada bicaranya. Mengapa kita akan mengawasinya? Dia tidak terlalu peduli dengan sepupunya King Chen. Kita semua adalah anggota klan Xia, jadi tidak mungkin tidak ada satupun perwakilan dari kediaman Xia Utara saat dia mengambil bagian dalam kompetisi, kan? Orang lain akan bergosip jika mereka mendengar hal ini. Zhao Churan merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Bagaimanapun, mereka hanya pergi ke sana untuk melihat-lihat, dan tidak akan ada kerugian. Baiklah, Zhao Churan setuju. Xia Qilin menghela nafas lega, dan senyuman dingin terlihat di sudut matanya. Dia tidak mungkin membawa Zhao Churan hanya untuk menunjukkan dukungannya pada Xia King Chen. Dia bermaksud membiarkan dia menyaksikan betapa lucunya Xia King Chen. Xia King Chen, kamu telah melukai Li Yaozong dan menyinggung guru paviliun bela diri. Namun, Anda masih berpikir untuk masuk ke paviliun bela diri. Hamif, hentikan lamunanmu. Xia Qilin diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Hari berikutnya, pagi-pagi sekali, Xia Yuan mengetuk pintu rumah Xia King Chen. Xia King Chen sudah siap, dan dia membuka pintu, berkata, "Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Hari ini adalah hari kompetisi paviliun bela diri. Jangan gugup, kamu telah menembus tingkat pancaran keempat dari tahap konstelasi minor. Anda pasti bisa memasuki paviliun bela diri. Santai saja dan kamu akan bisa lulus." Xia Yuan menghiburnya tetapi dia sendiri merasa gugup. Persaingan ini menyangkut prospek masa depan putranya, jadi bagaimana mungkin dia tidak gugup. Duo ayah anak ini melakukan semua persiapan yang diperlukan dan kemudian tiba di kaki gunung yang menjulang tinggi di tengah kota. Di puncak gunung ini terdapat tanah suci Lone Cloud City, paviliun bela diri. Dan di kaki gunung, tempat latihan yang luas dan luas muncul di hadapan semua orang. Kompetisi paviliun bela diri akan berlangsung di sini. Lanjutkan, aku akan menyemangatimu di tribun penonton. Sebagai anggota keluarga, dia hanya bisa menonton pertandingan di luar tempat latihan dan tidak bisa masuk. Mengangguk, Xia King Chen memasuki paviliun bela diri. Saat dia masuk, sesosok tubuh melintas di depannya, membawa aroma ringan. Tidak kusangka itu benar-benar kamu. Orang ini memiliki sepasang mata yang indah, dan dia menatap Xia King Chen dengan heran. Dia adalah cucu perempuan Zhen Nantian, Zhen Zilan. Pada awalnya, dia tidak percaya bahwa orang yang memberikan kesan ahli sebenarnya adalah Xia King Chen, lelucon seluruh kota. Namun, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya sekarang. Nona Zhen sedang menungguku. Xia King Chen memandangnya dan bertanya. Zhen Zilan kembali ke sikapnya yang anggun dan tenang, sedikit tersenyum. Siapa lagi selain kamu yang layak untuk aku tunggu secara khusus? Oh, jawaban Xia King Chen acuh tak acuh. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menuju lokasi kompetisi. Alis indah Zhen Zilan terangkat sedikit dan dia berpikir, orang ini tidak menatapku sama sekali.
Dia segera mengejar dan berkata, tenang saja dan ikut serta dalam kompetisi. Setelah kompetisi, saya akan membawa Anda ke pertukaran untuk sedikit bersantai. Tidak tertarik. Xia Qingchen tidak berpikir dua kali. Daripada mengambil bagian dalam pertukaran yang tidak berarti, dia mungkin menghabiskan waktu untuk pelatihannya. Akan ada beberapa barang kuno dari lebih dari 1000 tahun yang lalu dipajang di bursa. Di antaranya, ada yang berasal dari God King Dashless. Iya, kilatan kecil muncul di mata Xia Qingchen. Sudah 1000 tahun sejak dia terjatuh, dan dia tidak menyangka barang-barangnya tersebar ke seluruh dunia. Dan sungguh mengejutkan jika salah satu dari mereka muncul di kota Lone Cloud yang kecil. Baiklah, aku pergi, kata Xia Qingchen. Zhen Zilan tersenyum. Saya akan mengirimi Anda surat undangan. Sambil tersenyum, dia tiba di belakang panggung tempat latihan, diam-diam menyaksikan kompetisi sebagai tamu penting. Di belakang panggung, beberapa anggota elit paviliun bela diri juga ada di sana. Di antaranya, ada seorang wakil kepala sekolah dan 2 konsekrator. Wakil kepala sekolah memandang lama ke arah Zhen Zilan yang diam-diam duduk di sudut. Ujian yang diadakan 3 bulan lalu merupakan urusan yang luar biasa, namun kuil hanya mengirim 1 penatua ke sini. Jadi, mengapa mereka mengirim Zhen Zilan yang terhormat untuk kompetisi berulang yang tenang hari ini? Mungkinkah ada seseorang yang spesial yang mengikuti kompetisi berulang? Para konsekrator, menurut Anda, anggota generasi muda manakah yang memiliki kesempatan untuk memasuki paviliun bela diri dalam kompetisi berulang ini? Tanya wakil kepala sekolah. Kedua konsekrator secara pribadi telah mengikuti ujian 3 bulan lalu dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang para siswa. Liu Yiyi dari klan Liu seharusnya menjadi kasus yang pasti, kata konsekrator kiri dengan nada yakin. Jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya bisa masuk ke pengadilan tinggi. Liu Yiyi telah mencapai tingkat pancaran ke-6 dari tahap konstelasi kecil sejak lama. Alasan dia tersingkir dalam ujian sebelumnya adalah karena dia berada di ambang terobosan ke tingkat pancaran ke-7 dan karena itu tidak dapat mengambil bagian di dalamnya. Oleh karena itu, dia tersingkir. Dalam kompetisi berulang ini, dia seharusnya bisa masuk ke pengadilan tinggi paviliun bela diri dengan sangat mudah. Seharusnya tidak ada kesulitan bagi Cheng Wei untuk masuk ke pengadilan tinggi, kata konsekrator lainnya. Setengah tahun yang lalu, Cheng Wei telah menembus tingkat pancaran ke-6 dari tahap konstelasi minor. Namun, dia tidak berhasil kembali tepat waktu dan mangkir dari ujian. Wakil kepala sekolah mengingat apa yang mereka katakan dan berpikir, mungkin kuil tertarik pada mereka berdua. Bagaimana dengan yang lainnya? Tanya wakil kepala sekolah. Kedua konsekrator menggelengkan kepala, dan konsekrator kiri berkata, sisanya adalah peserta inferior yang telah tersingkir. Bahkan jika mereka entah bagaimana bisa melewati ujian, mereka hanya akan berada di level terendah di pengadilan rendah paviliun bela diri. Berdasarkan hasil, paviliun bela diri akan menugaskan calon anggota ke pengadilan atas, menengah, dan bawah. Misalnya, hasil luar biasa Siakilin dengan berada di posisi ketiga akan memungkinkannya masuk ke pengadilan tinggi dan membuat orang lain iri. Di antara kelompok orang yang tersingkir, hanya Liu Yiyi dan Cheng Wei yang dapat diterima. Sedangkan yang lainnya, pada dasarnya adalah sampah yang telah dimusnahkan. Saat ini, paviliun bela diri pada dasarnya hanya memungut beberapa sampah yang sedikit lebih berguna untuk didaur ulang. Karena itu juga tidak banyak orang yang datang untuk menyaksikan kompetisi ulangan. Tempat ini jelas sangat sepi. Orang yang tersingkir, Zhen Zilan mengingat adegan di mana Xia Qingchen mengalahkannya dengan sangat mudah. Dia menggelengkan kepalanya. Siapapun bisa menjadi sampah tapi bukan dia. Dong. Bel berbunyi, dan ujian ulang resmi dimulai. Seorang pria parubaya dengan ekspresi dingin tangannya tergenggam di belakang punggung saat dia berjalan ke arah 100 peserta. Tatapannya seperti kilat, menyapu seluruh peserta. Ketika mendarat di Xia Qingchen, dia berhenti sebentar. Alis Xia Qingchen sedikit terangkat. Li Weifeng. Bab 23. Pada perayaan ulang tahun kakek Xia Qingchen yang ke-60, putra orang ini, Li Yaozong terus menantangnya dan dipukuli habis-habisan olehnya. Jika dialah yang menjadi tuan rumah ujian ulang, maka dia mungkin akan membalaskan dendam putranya, sehingga menimbulkan hambatan bagi ujiannya. Pemeriksaan ulang akan dimulai. Ujian pertama adalah ujian kekuatan batin. Dia menunjuk ke selatan tempat latihan. 100 bola tembaga ditata rapi, dan terdapat bukit yang cukup curam dalam jarak 100 kaki.
Gunakan seluruh kekuatanmu dan dorong bola tembaga itu ke atas bukit. Bola tembaga itu sangat berat, dan jika seseorang tidak berada pada tingkat pancaran keempat tahap konstelasi minor, akan sangat sulit bagi bola tembaga tersebut untuk mendorong bola tembaga tersebut ke atas lereng bukit yang curam. Bersiaplah dan ikuti urutan pendaftaran Anda. Li Weifeng melirik acuh tak acuh ke arah Xia Qingchen. Semua orang menuju secara berurutan. Ada nomor yang ditempel di setiap bola tembaga. Xia Qingchen adalah orang ke-20 yang mendaftar, dan dia menemukan bola tembaga dengan nomor 20 di atasnya. Kamu adalah Xia Qingchen yang pingsan karena ketakutan. Sebuah suara terkejut terdengar di sampingnya. Xia Qingchen menoleh dan melihat seorang pemuda berotot menilai dirinya dari atas ke bawah, tidak menyembunyikan ejekannya. Kali ini kamu harus berhati-hati dan jangan pingsan karena ketakutan lagi. Haha. Ketika peserta lain mendengar apa yang dia katakan, mereka semua tidak bisa menahan tawa. Xia Qingchen memasang ekspresi tenang, berkata dengan acuh tak acuh, perhatikan dirimu sendiri. Pemuda berotot itu menunjuk dirinya sendiri dan menyeringai. Anda mungkin tidak tahu siapa saya. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Cheng Wei, seseorang pada tingkat pancaran ke-6 dari tahap konstelasi minor. Jangan tempatkan aku pada level yang sama dengan orang tak berguna sepertimu. Xia Qingchen tidak bergeming dan hanya menunjukkan senyuman tipis. Di matanya, seseorang yang berada pada tingkat pancaran ke-6 dari tahap konstelasi minor mungkin tidak lebih kuat dari seekor semut. Semuanya, ambil posisi. Awal, saat ini, Li Weifeng memberi perintah. Semua orang mulai mengedarkan kekuatan batin mereka, meletakkan tangan mereka di atas bola tembaga. Atas perintah, mereka semua mulai mendorong bola tembaga mereka. Xia Qingchen mengedarkan kekuatan batinnya di 4 meridian utamanya dan mendorong dengan kuat. Namun, bola tembaganya tidak bergeming sedikit pun. Semua peserta lainnya sudah mendorong bola tembaganya hingga jarak 1 hingga 2 sang. Hanya Xia Qingchen yang tetap di tempatnya, tidak bergerak. Wakil kepala sekolah, yang berada di belakang panggung, sedikit mengernyit. Dia bahkan tidak bisa mendorong bola tembaga. Orang ini mungkin bahkan belum membuka meridian bela dirinya. Meskipun bola tembaga itu berat, praktisi bela diri pada tingkat pancaran pertama akan mampu mendorongnya. Kedua konsekrator memandang Xia Qingchen dan tertawa. Ini Xia Qingchen lagi. Dia pingsan di tengah pemeriksaan terakhir, dan sekarang, dia bahkan tidak bisa menggerakkan bola tembaga. Apakah dia berencana membodohi dirinya sendiri? Jadi itu dia. Wakil kepala sekolah terkejut dengan pemahamannya, menggelengkan kepalanya karena kecewa. Saat paviliun bela diri mengadakan kompetisi berulang di masa depan, jangan undang orang seperti Xia Qingchen lagi. Di tempat latihan, Cheng Wei memimpin, mendorong bola tembaga sejauh 4 sang. Dia berbalik dan melihat Xia Qingchen masih berdiri di tempatnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah kamu ingin aku menunggumu? Semua peserta lainnya mulai tertawa. Xia Qingchen sepertinya tidak mendengar apapun dan hanya mengamati bola tembaga itu dalam diam. Terlihat jelas ada retakan di bagian paling bawah. Jika dia tidak salah, seseorang telah melakukan sesuatu pada bola tembaganya, mengisinya dengan logam berat dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan bola tembaga menjadi 2 kali lebih berat dari bola tembaga biasa. Oleh karena itu, mustahil untuk memindahkannya dengan kekuatan batin seseorang pada tingkat pancaran keempat dari tahap konstelasi minor. Untung, Xia Qingchen tidak berada pada tingkat pancaran keempat. Nomor 20, jika kamu masih tidak bergerak, kami anggap kamu sudah menyerah. Li Weifeng berseru dari kejauhan. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang tersembunyi. Bagaimana mungkin Xia Qingchen masih berani bermimpi masuk ke paviliun bela diri setelah melukai putra satu-satunya? Pemikiran yang penuh angan-angan. Xia Qingchen tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mendorong bola tembaga itu. Dia perlahan mundur 10 langkah. Tiba-tiba, dia mempercepat dan menyerang ke depan. Ketika dia menyerang bola tembaga, dia menendang keluar. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan dalam dari 5 meridian utama dan 50 meridian kecilnya, memperlihatkan kekuatan dalam yang jauh melampaui kekuatan dalam yang berada pada tingkat pancaran ke-6. Dia juga diam-diam menampilkan bentuk pertama dalam gulungan kuno 4 bentuk Phoenix api menerangi langit. Keahlian yang dihasilkan sungguh luar biasa. Bola tembaga itu seperti bola kulit, ditendang ke udara oleh Xia Qingchen. Cheng Wei telah memimpin di atas yang lain dengan tubuhnya yang kuat dan hendak mendorong bola tembaga itu ke puncak gunung. Haha, aku minta maaf semuanya. Aku akan menempati posisi pertama.
Cheng Wei tertawa terbahak-bahak. Bang! Namun, pada saat ini, bayangan besar melewati wajahnya. Kemudian, suara tertahan terdengar. Sesuatu menghantam bukit itu, menyebabkannya bergetar. Dengan ekspresi kaku, dia melihat sebuah bola tembaga tergeletak kokoh di puncak bukit. Liu Yiyi, kan? Cheng Wei segera melihat kembali ke arah Liu Yiyi, seseorang dengan kultivasi yang lebih kuat darinya. Namun, dia tercengang melihat bola tembaga Liu Yiyi masih didorong olehnya. Jika bukan dia, lalu siapa itu? Kekuatan batin macam apa yang harus dimiliki seseorang agar mampu menendang bola tembaga itu? Tempat pertama, nomor 20. Wasit mengumumkan dengan suara keras. Nomor 20. Bukankah itu Xia Qingchen? Cheng Wei tertegun, bertanya-tanya, apakah wasit melihat orang yang salah? Namun, ketika dia berbalik, dia melihat Xia Qingchen mengibaskan debu di pakaiannya dengan santai. Tidak ada apapun di depannya. Bola tembaganya tidak terlihat. Kebetulan Xia Qingchen mendongak dan menatap tatapan tertegunnya. Xia Qingchen menghela nafas kecewa dan berkata, aku membiarkanmu unggul, tapi kamu tetap tidak bisa mendapatkan tempat pertama. Ini benar-benar, Kata-katanya membuat Cheng Wei merasa marah. Kamu curang. Dia berkata. Dia bukan satu-satunya yang mencurigai hal ini. Orang-orang di belakang panggung dan di luar tempat latihan juga mempunyai kecurigaan yang sama. Di belakang panggung, mengingat berat bola tembaga itu, seseorang setidaknya harus berada pada tingkat pancaran ketujuh dari tahap konstelasi minor untuk dapat menendangnya terbang, bukan? Alis wakil kepala sekolah sedikit terangkat. Dia tidak akan merasa aneh jika Liu Yiyi dan Cheng Wei mampu mencapai ini. Namun, Xia Qingchen tidak mungkin melakukannya. Kedua konsekrator tidak dapat memahami hal ini sama sekali. Mengingat kinerja Xia Qingchen 3 bulan lalu, mustahil baginya untuk bisa melakukan ini. Zhen Zilan adalah satu-satunya yang tersenyum dan menatap Xia Qingchen, matanya yang indah bersinar. Pergi dan periksa bola tembaga itu. Secercah cahaya melintas di mata wakil kepala sekolah. Dia curiga seseorang telah menyuap anggota pendopo bela diri sehingga bola tembaga itu lebih ringan. Salah satu konsekrator bangkit, memasang ekspresi dingin. Tidak disangka seseorang berani berbuat curang dalam ujian paviliun bela diri. Xia Qingchen itu terlalu berani. Jika diketahui bahwa Xia Qingchen benar-benar curang, maka yang menantinya adalah hukuman serius. Konsekrator dengan cepat menuju ke atas bukit di bawah tatapan semua orang. Dia mencoba mengangkat bola tembaga itu dengan satu tangan. Dia mengira bola tembaga yang digunakan untuk menyontek akan sangat ringan dan dia tidak perlu menggunakan kekuatan batinnya. Dia berharap bisa mengangkatnya hanya dengan kekuatan fisiknya. Namun, dia gagal mengambilnya. Konsekrator tampak terkejut. Dia hanya bisa mengambilnya setelah menggunakan kekuatan batinnya. Dia kemudian meletakkan bola tembaga itu dan kembali ke belakang panggung. Wakil kepala sekolah tampak tidak senang dan berkata, jelas ada kecurangan, bukan? Konsekrator mengangguk. Kirimkan perintahku dan tangkap Xia Qingchen. Hukum dia dengan serius sebagai peringatan bagi yang lain. Wakil kepala sekolah membanting meja, memberikan perintah dengan marah. Jika dia tidak memberikan hukuman yang serius, bagaimana mereka bisa menjunjung prestise paviliun bela diri? Tunggu, kata konsekrator dengan cepat. Memang benar ada kecurangan. Namun, orang yang berbuat curang bukanlah Xia Qingchen, melainkan seseorang dari paviliun bela diri. Wakil kepala sekolah dan konsekrator lainnya memandang ke arahnya, tertegun. Apa maksudmu? Tanya wakil kepala sekolah. Konsekrator memandang ke arah Xia Qingchen, matanya dipenuhi kebingungan saat dia berkata, memang benar ada sesuatu yang telah dilakukan pada bola tembaga itu. Namun, itu tidak dibuat lebih ringan, melainkan 2 kali lebih berat dari yang seharusnya. Bab 24. Apa? Bahkan Zhen Zilan tercengang. Bagaimana bola tembaga yang 2 kali lebih berat bisa terlempar karena tendangan? Apakah Anda yakin? Konsekrator lainnya bertanya dengan sangat heran. Bola tembaga yang beratnya 2 kali lipat hanya bisa dikirim terbang oleh seseorang yang berada di puncak tingkat pancaran ke-7, kan? Inilah pertanyaan sebenarnya, apakah Xia Qingchen benar-benar berhasil menembus puncak tingkat pancaran ke-7? Wajah konsekrator berubah muram. Mengapa kamu tidak pergi dan memeriksanya juga? Dia hampir mempermalukan dirinya sendiri sebelumnya. Wakil kepala sekolah melambaikan tangannya dan berkata, saya percaya pada pemeriksaan yang telah dilakukan oleh konsekrator Jianxin I.
Jadi ini berarti seseorang dari paviliun bela diri kita sengaja melakukan sesuatu pada bola tembaga itu untuk menjebak Xia Qingchen. Kedua konsekrator itu mengangguk. Tampaknya ini adalah satu-satunya kasus yang mungkin terjadi saat ini. Jangan sampai berita ini bocor. Ini adalah skandal bagi paviliun bela diri kita. Kami akan menyelidiki ini secara rahasia. Wakil kepala sekolah berpikir panjang sebelum berkata. Kedua konsekrator sepakat. Hasil pemeriksaannya efektif. Segera, nada tenang dan tegas wakil kepala sekolah terdengar dari belakang panggung. Semua orang langsung membuat keributan. Semua orang mengira Xia Qingchen telah berbuat curang, tetapi ternyata tidak. Mereka tidak tahu bahwa bukan saja Xia Qingchen tidak ditipu, tapi dia malah menjadi orang yang telah dijebak. Xia Yuan sangat gembira. Nak, aku tahu kamu bisa melakukannya. Dia tidak bisa lagi melihat melalui Xia Qingchen, tapi ini tidak menghentikannya untuk merasa bangga saat ini. Tatapan Li Weifeng dipenuhi kepanikan. Dia mengira Xia Qingchen tidak akan bisa menggerakkan bola tembaga itu dan dia akan segera tersingkir. Dia kemudian diam-diam akan mengubah bola tembaga itu menjadi bola biasa. Namun, hasilnya adalah sesuatu yang tidak pernah ia impikan. Bukan saja Xia Qingchen tidak tersingkir, namun kasus ini bahkan telah menarik perhatian eselon atas paviliun bela diri. Begitu diketahui bahwa dia telah mengirim seseorang untuk ikut campur dalam bola tembaga itu, dia akan mendapat masalah besar. Dia memaksa dirinya untuk mengumumkan dengan tenang, ujian kedua adalah ujian keberanian. Swosh swosh swosh. 10 orang keluar dari paviliun bela diri. Usia mereka sekitar 18 hingga 19 tahun, 1 hingga 2 tahun lebih tua dari Xia Qingchen dan peserta lainnya. Siswa tingkat lanjut. Seseorang dari peserta mengenali mereka dan berseru. Paviliun bela diri hanya memiliki program 2 tahun. Siswa tingkat lanjut adalah siswa yang telah menjalani pelatihan selama 1 tahun di paviliun bela diri. Setelah menjalani pelatihan di paviliun bela diri, mereka jelas jauh lebih kuat daripada Xia Qingchen dan yang lainnya. Li Weifeng mengumumkan peraturannya, satu siswa tingkat lanjut akan memimpin 10 peserta menuju jalan lingkong. Dia menatap tajam ke arah Xia Qingchen. Bentuk 10 kelompok sesuai urutan pendaftaran Anda. Menjadi nomor 20, Xia Qingchen ditugaskan ke kelompok kedua. Siswa tingkat lanjut yang memimpin mereka adalah Zhao Tianyu. Ikuti aku. Zhao Tianyu memimpin tim dan menuju gunung besar tempat paviliun bela diri berada. Sebuah tangga yang miring hampir vertikal mengarah langsung ke puncak. Namun, mereka terhenti di tengah jalan. Tempat ini berada di antah berantah, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan jatuh dan hancur berkeping-keping. Lihat ke kiri dan ke kanan. Zhao Tianyu meraih rantai di salah satu sisi tangga dan menunjuk keluar. Ada 10 jalan setapak tua yang perlahan berkelok-kelok di sekitar tebing vertikal. Meski tangganya curam dan berbahaya, setidaknya ada rantai yang bisa mereka pegang. Tapi tidak ada apapun di 10 jalan setapak itu sama sekali. Yang ada hanya papan kayu lapuk selebar kaki. Selain itu, setiap papan berjarak sekitar 1 zang satu sama lain. Jika mereka melewatkan 1 langkah pun, mereka pasti akan mati. Ada bunga batu, 2, yang tumbuh di tebing dekat 10 jalan setapak. Misi Anda adalah pergi ke jalan setapak dan mengambilnya. Memahami, kata Zhao Tianyu. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka memandangi tebing-tebing yang menjulang tinggi dan merasa semakin ketakutan dan cemas ketika melihat penonton di tanah hanya sebesar bintik-bintik kecil. Namun, karena ini adalah ujian, mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Saya akan menetapkan jalan setapaknya. Zhao Tianyu berkata, Liu Yiyi, ambil yang ini. Ternyata Liu Yiyi juga satu grup dengan Xia Qingchen. Huang San, ambil ini. Qin Hao, Xia Qingchen, ambil yang terakhir. Zhao Tianyu mengatur agar Xia Qingchen mengambil jalan yang sedikit melengkung. Xia Qingchen memasang ekspresi tenang dan melompat ke jalan dengan ringan. Dibandingkan dengan betapa ragu dan takutnya peserta lainnya, Xia Qingchen tampak seperti sedang berjalan di tanah datar, maju dengan cepat namun mantap. 9 peserta lainnya baru mengambil 1 langkah ketika Xia Qingchen sudah mengambil 9 langkah. Zhao Tianyu sedikit terkejut, tapi bibirnya bergerak-gerak. Lihat betapa cakapnya penampilanmu. Saya harap kamu tidak menangis nanti. Xia Qingchen berjalan di sepanjang jalan melengkung dan maju dengan mantap. Pada titik balik yang tajam, Xia Qingchen tiba-tiba menarik kembali kakinya yang telah dia keluarkan. Pasalnya, papan di sana sudah lapuk dan rontok. Dia memeriksa kepalanya untuk memeriksa.
Itu bukan hanya satu papan, total 9 papan hilang. Ada jarak 9 zang, tapi tidak ada tempat di mana dia bisa mendarat. Kenapa menurutku ini tidak aneh sama sekali? Xia Qingchen sepertinya menganggap ini lucu dan menggelengkan kepalanya. Ketika Li Weifeng menugaskannya ke Zhao Tianyu, dia tahu bahwa Zhao Tianyu pasti akan menemukan masalah baginya selama pemeriksaan. Jalan sudah terputus. Jika itu orang lain, mereka hanya bisa kembali ke rute yang mereka lalui. Ini berarti mereka sudah menyerah dalam kompetisi. Namun, Xia Qingchen tidak perlu melakukan itu. Dia menatap tebing. Meski terjal, bebatuannya tidak mulus. Suara alam Cloudlight. Xia Qingchen menarik napas dan melompat hingga ketinggian setengah zang. Dia kemudian menginjakkan kaki kirinya ke dinding tebing, dengan cepat maju ke depan sambil menggerakkan kakinya. Dia berjalan berbahaya di tebing yang sangat curam. Secepat sekejap mata baginya untuk melintasi jarak 9 zang mengingat dia bergerak dengan kecepatan cepat 20 kaki per langkah. Dong! Kakinya mengetuk ujung yang lain dengan ringan, dan dia berhasil melintasi area dengan papan yang hilang. Ada beberapa bunga batu berwarna-warni di dekat tebing di depannya. Xia Qingchen memilih salah satunya, tetapi setelah berpikir beberapa lama, dia mengambil lebih banyak lagi dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Dia kemudian kembali dengan mudah menggunakan metode yang sama yang dia gunakan sebelumnya. Zhao Tianyu berdiri di tangga, mengamati yang lain dengan pandangan dingin. Jika ada di antara mereka yang menghadapi bahaya, dia harus segera pergi dan menyelamatkan mereka. Saat ini, 9 peserta lainnya baru berjalan kurang dari 10 langkah. Tiba-tiba, Zhao Tianyu menemukan Xia Qingchen sedang menuju kembali. Bibirnya melengkung membentuk senyuman menggoda. Sudah kubilang jangan terlalu senang. Dia merasa Xia Qingchen pasti telah kembali setelah mengetahui bahwa tidak ada rute di depannya. Kenapa? Kamu sudah menyerah. Zhao Tianyu memperhatikan dengan santai saat Xia Qingchen kembali ke tangga. Xia Qingchen meliriknya dan berdiri diam di samping tangga, menunggu pemeriksaan selesai. Baiklah, kamu bisa menunggu di samping saja. Zhao Tianyu tersenyum. Dia tidak mau repot-repot terus mengganggu Xia Qingchen. Xia Qingchen sudah dalam suasana hati yang buruk karena tersingkirnya dia. Apa yang akan terjadi jika dia terus berbicara begitu banyak dan menimbulkan kemarahan Zhao Tianyu, menyebabkan dia melakukan perlawanan mati-matian. Mereka berada di tebing setinggi 100 zang. Bertarung di sini bukanlah keputusan yang cerdas. Setelah waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menghabiskan secangkir teh, semua peserta kembali secara berurutan. Mereka semua berwajah pucat, merasa sangat ketakutan. Bahkan Liu Yiyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk dadanya, tampak sangat ketakutan. Turun. Kelompok kedua berhasil menyelesaikan ujian dan kembali ke tempat latihan. Li Weifeng berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, berkata, mereka yang tidak berhasil memetik bunga batu di babak ini, silakan mundur selangkah. Dari 10 orang, 2 gadis mundur selangkah, merasa sedih. Keduanya kembali di tengah jalan, merasa takut. Li Weifeng melirik mereka dan bertanya, apakah masih ada lagi? Tak satu pun dari 7 peserta yang tersisa bergerak. Dia sedikit terkejut saat dia melirik ke arah Xia Qingchen. Zhao Tianyu diam-diam memberitahunya sebelumnya bahwa Xia Qingchen telah kembali di tengah-tengah ujian. Jadi kenapa dia masih berdiri di sana? Bab 25. Untuk apa kamu melihatku? Xia Qingchen menatapnya dan bertanya, sepertinya kamu sudah tahu sebelumnya bahwa aku tidak akan bisa memetik bunga batu itu. Li Weifeng mengalihkan pandangannya, merasa bersalah. Karena itu masalahnya, keluarkan bunga batu yang telah kalian petik. Saya akan memeriksanya secara bergiliran. Li Weifeng berjalan mendekat. Yang pertama adalah Liu Yiyi. Dia mengeluarkan bunga batu berwarna ungu. Yang kedua adalah Zhao Ling petik terbalik R. Li Weifeng memeriksa mereka secara berurutan, memberi mereka izin sementara wasit di belakangnya mencatat hasilnya. Xia Qingchen adalah orang terakhir yang dia periksa. Di mana bunga batumu? Li Weifeng bertanya, tampak tenang tetapi diam-diam menyeringai di dalam. Dia tidak percaya bahwa Xia Qingchen akan mampu mengeluarkan bunga batu. Namun, yang tidak dia duga adalah Xia Qingchen mengeluarkan bunga batu putih dari lengan bajunya. Bagaimana mungkin? Di sebelahnya, Zhao Tianyu tampak sangat terkejut. Xia Qingchen jelas telah berbalik di tengah jalan. Dari mana dia memetik bunga batu itu? Tatapan Li Weifeng terus berubah. Dia percaya bahwa Zhao Tianyu tidak akan berbohong padanya. Tapi dari mana asal bunga batu itu? Mungkinkah Xia Qingchen begitu beruntung karena dia berhasil menemukan bunga batu sebelum mencapai ujung jalan?
Kalau memang begitu, bukankah keberuntungannya terlalu bagus? Wasit melihat ke arah bunga batu dan hendak mencatat hasil Xia Qingchen. Tidak perlu terburu-buru. Saya akan melakukan pemeriksaan acak pada bunga batu ini. Li Weifeng berpenampilan cantik. Seandainya seseorang mengetahui topik ujian dan telah memetik bunga batu sebelumnya. Wasit merasa ini masuk akal dan berhenti. Li Weifeng mengambil bunga batu itu dari Xia Qingchen dan melihat ke tempat di mana bunga itu patah. Itu terlihat sangat segar. Bunga batu baru saja dipetik. Namun, jarinya bergesekan dengan bekas itu tanpa bekas, dan bunga batu itu dengan cepat layu, berubah menjadi warna hitam hangus. Jelas ada semacam obat khusus di jarinya yang menyebabkan bunga batu mengalami transformasi abnormal ini. Ada masalah dengan bunga batu. Li Weifeng segera berteriak. Dia seperti seorang polisi yang menangkap seorang pencuri yang sedang beraksi. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia menegur dengan suara keras. Bunga batu ini jelas bukan bunga yang baru saja dipetik. Saat dia mengatakan ini, terjadi keributan. Tindakan Xia Qingchen yang mengirim bola tembaga terbang dengan tendangannya di ronde pertama telah mengejutkan banyak orang. Ketika masalah serupa muncul di babak kedua, hal itu tentu menarik perhatian masyarakat. Li Weifeng menegur dengan keras, Xia Qingchen. Beraninya kamu terang-terangan menipu seseorang, bawa dia pergi dan hukum dia dengan berat. Suruh dia mengakui kebenarannya. Dua praktisi bela diri segera berlari dari kejauhan. Xia Qingchen berkata dengan tenang, Guru Li, kamu terlalu cepat mengambil keputusan. Bagaimana jika bunga batu yang baru saja dipetik akan layu? Li Weifeng menyeringai. Alasan, bunga batu telah hancur. Tidak ada gunanya apapun yang kamu katakan sekarang. Dia telah menggunakan segala kemampuannya, bertekad untuk membunuh Xia Qingchen. Dia mengira Xia Qingchen sudah dikutuk, namun tiba-tiba dia berkata, tidak apa-apa. Saya masih punya lebih banyak. Apa? Ekspresi Li Weifeng menegang. Bunga batu hanya bisa ditemukan di ujung jalan. Sangat beruntung bagi Xia Qingchen bisa memilih salah satu dari mereka di tengah jalan. Mungkinkah dia bisa memilih yang kedua? Pikiran Li Weifeng bingung. Jika itu masalahnya, maka dia hanya bisa mengambil risiko dan menghancurkan bunga batu kedua juga. Dia harus membiarkan Xia Qingchen membayar harganya hari ini. Astaga, Xia Qingchen mengeluarkan bunga batu. Itu bukan hanya satu bunga saja. Jumlahnya banyak sekali. Ada lebih dari 100. Guru Li, kamu suka yang mana? Ambil pilihanmu. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Xia Qingchen memegang seikat bunga dan berkata sambil tersenyum. Li Weifeng tercengang saat itu juga. Dia tidak lagi mampu melakukan skema apapun lagi. Dari mana Xia Qingchen mendapatkan begitu banyak bunga batu? Li Weifeng bingung. Tidak masalah baginya untuk menghancurkan satu atau bahkan dua bunga. Namun, akan menjadi masalah besar jika dia menghancurkan lebih dari 100 dari mereka. Bunganya baik-baik saja di tangan Xia Qingchen, tetapi jika dihancurkan setelah diberikan kepada Li Weifeng, maka bahkan orang buta pun akan tahu bahwa Li Weifeng telah melakukan semacam tipuan di sini. Guru Li, kenapa kamu linglung? Ambil pilihanmu. Mungkin ada masalah dengan semua bunga batu ini. Desak Xia Qingchen. Wajah Li Weifeng suram dan dia memelototi Xia Qingchen. Berbicara dengan suara rendah, Xia Qingchen lulus ujian. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan Xia Qingchen lewat. Oleh karena itu, keributan kembali terjadi. Di belakang panggung, wakil kepala sekolah memikirkannya sebelum berkata, dari 10 jalan setapak yang dilalui kelompok kedua, 9 di antaranya sering digunakan oleh orang-orang dari ruang pengobatan untuk memetik bunga batu. Sebab, bunga batu di sana jarang ditemukan. Hanya jalan setapak yang jalannya rusak tidak ada yang menggunakannya, sehingga memungkinkan terdapat lebih dari 100 bunga batu. Kedua konsekrator juga menyadari hal ini. Penggunaan jalan setapak itu dilarang, dan sebagai tutor, Li Weifeng harus menyadari hal ini. Namun, dia tetap mengatur agar Xia Qingchen mengambil jalan itu untuk ujian. Mempertimbangkan bagaimana ujian putaran pertama Xia Qingchen juga telah dirusak, dan bunga batu yang tiba-tiba layu sebelumnya, jawabannya sangat jelas. Li Weifeng adalah seorang guru bela diri tingkat lanjut, yang memiliki status tepat di bawah konsekrator. Namun, ia terang-terangan telah berbuat curang dan membuat onar bagi pesertanya. Ekspresi wakil kepala sekolah menjadi gelap. Selidiki secara diam-diam Li Weifeng. Ingat, rahasiakan. Kedua konsekrator mengangguk. Ujian putaran kedua akhirnya berakhir tidak lama setelah kelompok yang tersisa kembali berturut-turut. 20 orang tersingkir, hanya menyisakan 80 orang.
Pemeriksaan putaran terakhir adalah perdebatan dalam seni bela diri, Li Weifeng mengumumkan. Beberapa praktisi bela diri mendorong boneka berat ke tengah tempat latihan. Boneka itu memiliki ciri wajah yang lengkap, dan anggota tubuhnya sama lincahnya dengan manusia. Yang terpenting, ia terampil dalam keterampilan bela diri yang digunakan manusia. Boneka pelatihan ini berada pada tingkat pancaran ke-7 dari tahap konstelasi minor. Setiap peserta hanya perlu melakukan 10 gerakan untuk dinilai lulus ujian, kata Li Weifeng. Putaran ketiga adalah yang paling penting. Apakah mereka akan ditempatkan di pengadilan atas, menengah, atau bawah akan sangat bergantung pada hasil putaran ketiga ini. Oleh karena itu, seluruh peserta mengumpulkan semangatnya, bertekad untuk memberikan yang terbaik. Saat ini, kalian semua akan bergiliran berdebat dengan boneka itu secara berurutan, Li Weifeng mengumumkan. Orang pertama yang memimpin adalah seorang pemuda kurus yang baru saja mencapai terobosan ke tingkat pancaran keempat dari tahap konstelasi minor. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah berusaha sangat keras, ketika menghadapi serangan dari boneka di tingkat pancaran ke-7, dia dikalahkan setelah 3 gerakan. Dihilangkan. Peserta kedua, silakan maju. Peserta kedua telah berada pada tingkat pancaran keempat tahap konstelasi minor selama beberapa waktu. Karena dia gugup pada ujian sebelumnya, dia tersingkir saat berdebat dengan boneka tersebut. Kali ini, dia memperkuat pikirannya dan berusaha sekuat tenaga. Akhirnya ia berhasil bertahan dan hanya dikalahkan pada jurus ke-10 boneka tersebut. Namun, dia hanya bisa memasuki pengadilan rendah paviliun bela diri. Lulus. Peserta ketiga, silakan maju. Semua orang terus maju secara berurutan. Nomor 11, silakan naik. Liu Yi seperti burung merak yang bangga, melangkah ke tengah tempat latihan. Serangkaian diskusi langsung terjadi di belakang panggung dan penonton berdiri. Sebagai kandidat dengan peluang lolos terbesar, penampilannya menarik banyak perhatian. Haha, aku pasti akan pergi ke pengadilan tinggi. Liu Yi naik dan berdebat dengan boneka itu. Kekuatan batinnya sangat kuat dan gerakannya sangat lincah. Dia berhasil disandingkan dengan boneka itu. Dia perlahan-lahan menjadi dirugikan setelah 30 gerakan. Saat dia akan terluka oleh serangan telapak tangan, Liu Yi menghindarinya dengan mudah, tersenyum bangga. Wasit sangat puas melihat ini. Lulus. Tes lainnya sangat membosankan. Sebagian besar peserta tidak mampu bertahan selama 10 gerakan. Kadang-kadang ada beberapa yang bisa melakukannya, tetapi mereka hanya mampu bertahan pada langkah ke-12 atau ke-13. Nomor 19, silakan naik. Dong, sebuah langkah tertahan terdengar di telinga semua orang. Mereka mendongak dan melihat bahwa itu adalah Cheng Wei, yang bertubuh kuat dan berotot. Dia menggosok kedua telapak tangannya sambil nyengir. Hitung juga aku untuk salah satu tempat di pengadilan tinggi. Bab 26. Sambil berteriak, dia seperti banteng besi, bergegas ke depan. Ia berinisiatif melawan boneka tersebut. 10 gerakan, 20 gerakan, 30 gerakan, 40 gerakan. Setelah pertarungan sengit tersebut, Chen Wei secara bertahap menjadi tidak mampu bertahan dan akhirnya memilih untuk menghentikan pertarungan. Lulus. Mata hakim dipenuhi kegelisahan. Mampu bertahan lebih dari 40 gerakan dari boneka pelatihan, jika itu dalam ujian sebenarnya, orang ini seharusnya bisa masuk dalam peringkat 50 besar. Kompetisi berulang ini benar-benar memungkinkan mereka mendapatkan 2 bibit papan atas seperti Liu Yi dan Chen Wei. Di belakang panggung, wakil kepala sekolah dan 2 konsekrator menyaksikan penampilan keduanya dengan puas. Wakil kepala sekolah kemudian berbicara, karena ujian hampir selesai, saya akan pergi dulu. Kalian bisa memutuskan masalah mulai sekarang. Dia hanya tertarik pada Liu Yi dan Chen Wei. Karena mereka telah berhasil bergabung dengan pengadilan tinggi, akan membuang-buang waktu jika dia tetap tinggal dan terus menonton. Penonton juga sudah puas. Mereka berbalik dan pergi masing-masing. Mereka datang ke sini kali ini terutama untuk menonton Liu Yi dan Chen Wei. Adapun kandidat lainnya, mereka di sini hanya untuk menghitung jumlahnya. Nomor tanda pagar 20, turun ke lapangan. Mendengar nomor teleponnya, Xia Qingchen berjalan ke tempat latihan. Dia mendongak dan menatap penonton yang berdiri di sekitarnya. Dia bisa melihat mayoritas penonton berdiri dan bersiap untuk pergi. Hanya ayahnya Xia Yuan yang masih duduk di sana untuk waktu yang lama, menatap tempat latihan dengan tatapan berapi-api. Di matanya, ada kekhawatiran sekaligus antisipasi yang sungguh-sungguh. Dalam hidup, Xia Yuan selalu menanggung rasa sakit, penghinaan,
dan pengabaian dari ayah, saudara laki-laki, dan keponakannya. Namun meski begitu, ia tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi tumbuh kembang putranya. Lantas, bagaimana mungkin anak ini membiarkan harapan ayahnya sia-sia dan membuatnya kecewa? Dia tidak hanya tidak akan membiarkan Xia Yuan merasa kecewa, tapi dia juga akan membiarkan Xia Yuan merasa bangga. Bangga memiliki anak yang baik. Dia ingin memberitahu dunia bahwa Xia Yuan tidak memelihara sampah. Perhatian dan cintanya telah memupuk seorang jenius yang membuat semua orang di dunia iri. Desir, Xia Qingchen mengaktifkan teknik gerakannya. Sosoknya seperti cahaya yang berkelap-kelip dan bayangan yang lewat saat dia dengan cepat melaju untuk menyerang. Pada saat yang sama, 5 meridian utama dan 50 meridian kecil di tubuhnya semuanya diaktifkan. Keseluruhan kekuatan batin di tubuhnya beredar di dalam. Dia kemudian melepaskan jurus pertama dari gulungan kuno 4 bentuk Phoenix api menerangi langit. Dia melepaskan kekuatan batinnya, teknik gerakan, dan keterampilan bela diri sepenuhnya. Ini adalah serangan terkuatnya saat ini. Boom! Kakinya tersapu. Gerakan kaki yang ganas ini menciptakan lingkaran api terang yang berfungsi seperti pena karena kecepatannya yang ekstrim. Setelah itu, ia menghantam boneka tersebut dengan keras. Reaksi boneka itu sangat cepat. Ia menggunakan lengan kanannya untuk memblokir serangan ini. Tapi ini adalah serangan terkuat Xia Qingchen. 5 meridian utama dan 50 meridian minornya memungkinkan kepadatan kekuatan batinnya mendekati seseorang pada tingkat pancaran ke-7 dari tahap konstelasi minor. Dan ketika dikombinasikan dengan keterampilan bela diri tingkat kuning tingkat tinggi, kekuatan yang dilepaskan sangatlah besar. Selain itu, dia menggunakan teknik gerakannya untuk meningkatkan intensitas serangannya. Boneka itu hanya menggunakan lengannya untuk memblokir, jadi bagaimana ia bisa memblokirnya? Suara gemuruh bergema di seluruh lingkungan. Boneka 1000 jin itu diledakkan oleh satu serangan dari Xia Qingchen dan terbanting keras ke tanah. Untuk sesaat, asap memenuhi area tersebut. Tidak peduli di belakang panggung, penonton berdiri, atau wasit yang menonton, semuanya mengeluarkan suara seru yang intens. Dia mengalahkan boneka pelatihan. Dalam satu gerakan. Di belakang panggung, wakil kepala sekolah, yang telah bersiap untuk pergi, tiba-tiba menoleh dan menatap ke atas setelah mendengar keributan itu. Ketika dia menemukan boneka itu tergeletak tak bergerak di tanah, dia terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Dia baru saja berbalik. Tidak ada yang menjawabnya karena kedua konsekrator juga sangat terkejut. Di tribun penonton, banyak dari para pembudidaya, yang telah pergi, tertarik dengan suara keributan besar tersebut. Mereka yang melewatkan adegan itu semuanya tampak tercengang di wajah mereka. Bagaimana situasinya sekarang? Apa yang telah terjadi? Hanya ketika asap dan debu menghilang barulah mereka melihat Xia Qingchen. Dia sekarang berdiri di lokasi asli boneka itu. Dia dengan ringan menepuk-nepuk debu di kakinya. Rambut hitam pekatnya menari-nari dengan santai ditiup angin dan sesekali menutupi tatapan muram di matanya yang dalam seperti bintang. Itu adalah Xia Qingchen. Kekuatannya sebenarnya mencapai tingkat pancaran ke-7 dari tahap konstelasi minor. Penonton yang berdiri di luar semuanya meledak dalam teriakan dan seruan yang intens. Semua orang tahu bahwa 3 bulan lalu, basis budidaya Xia Qingchen hanya berada pada tingkat pancaran ketiga dari tahap konstelasi minor. Namun, 3 bulan kemudian, kekuatan seluruh tubuhnya benar-benar mencapai tingkat pancaran ke-7 dari tahap konstelasi minor. Bahkan bagi legenda bela diri itu sendiri, ketika dia masih muda, dia tidak memiliki kecepatan kultivasi seperti itu. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Li Weifeng juga sangat terkejut. Bukankah Xia Qingchen adalah orang lemah yang pingsan saat ujian saat itu? Apakah dia benar-benar Xia Qingchen? Ada saat di mana Li Weifeng merasa Xia Qingchen dijual dan ditukar dengan orang lain. Setelah sadar kembali, Li Weifeng berteriak, pergi dan periksa boneka pelatihannya. Dia tidak percaya bahwa Xia Qingchen benar-benar bisa mengalahkan boneka pelatihan dengan satu gerakan. Wasit bergegas ke sana dengan panik, merasakan banyak keraguan di hatinya. Mungkinkah boneka latihannya rusak? Itukah sebabnya Xia Qingchen berhasil mengalahkannya dalam satu serangan? Banyak penonton juga diliputi keraguan. Mereka tidak percaya bahwa Xia Qingchen benar-benar bisa mengalahkan boneka itu. Pasti ada masalah dengan bonekanya kan? Di belakang panggung, wakil kepala sekolah duduk kembali. Tatapannya tertuju pada wasit. Sedikit antisipasi terlihat di matanya. Di bawah sorotan penonton,
Wasit tiba di depan boneka tersebut. Dia awalnya mengira ada masalah dengan itu. Namun, yang mengejutkannya, ketika dia mendekati boneka itu, dia menemukan bahwa sisi kirinya sudah penyok karena kekuatan yang sangat besar. Dadanya terkoyak seluruhnya karena tekanan yang diremas. Seluruh boneka itu hancur karena tendangan dari Xia Qingchen. Wasit merasakan kulit kepalanya mati rasa saat dia mengumumkan, boneka latihan, dihapus. Xia Qingchen, lulus. Apa? Semua orang di tempat kejadian terkejut. Suasananya tampak mendidih. Astaga, hasilnya seperti itu. Jika dia berada di ujian pertama, bukankah dia akan masuk peringkat 20 teratas? Xia Qingchen adalah jenius terhebat yang terlewatkan. Di belakang panggung, hati wakil kepala sekolah akhirnya merasa tenang ketika ekspresi kepuasan muncul di wajahnya. Kami harus mengadakan kompetisi berulang setiap tahun atau kami tidak akan tahu berapa banyak orang jenius yang akan terkubur. Pada saat ini, Zhen Zilan dengan anggun berdiri. Terima kasih atas resepsi pavilion. Saya akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Wakil kepala sekolah dan kedua konsekrator saling bertukar pandang. Mereka akhirnya mengerti mengapa Kuil mengirim Zhen Zilan untuk menyaksikan kompetisi tersebut. Jadi ternyata itu mungkin untuk Xia Qingchen. Mereka merasa terkejut sekali lagi. Zhen Zilan adalah cucu dari legenda bela diri. Dengan mengirimnya ke sini untuk mengamati ujian Xia Qingchen, apakah ada makna yang lebih dalam di dalamnya? Di tribun penonton, Xia Yuan mengepalkan tangannya erat-erat saat air mata mengalir di wajahnya. Dia telah menunggu momen ini terlalu lama, terlalu lama. Maaf, apakah Anda Manor Lord Xia? Seorang pria parubaya dengan jubah bersulam berjalan mendekat dan mengamati Xia Yuan dengan ragu. Dia menggenggam tangannya saat dia bertanya. Xia Yuan buru-buru menghapus air mata emosi di wajahnya. Itu saya, Tuan. Anda pasti pemimpin klan dari klan bangsawan bela diri Liu, bukan? Pihak lain tidak mengenalnya, tetapi dia mengetahui pihak lain tersebut. Pemimpin klan dengan jubah bersulam adalah pemimpin klan bangsawan bela diri yang menduduki peringkat tanda pagar 41. Liu Chengbai. Statusnya di Lone Cloud City sangat tinggi, dan dia memiliki banyak otoritas dan wajah. Xia Yuan ingin mengunjunginya berkali-kali, tapi dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengannya. Kini, pemimpin klan ini justru berinisiatif mencari Xia Yuan. Jadi itu kamu, Liu Chengbai mengungkapkan senyuman hangat. Putramu terlalu luar biasa, membuat orang merasa iri. Perwakilan terdekat dari berbagai klan bangsawan bela diri datang setelah mendengar bahwa Xia Yuan ada di sini. Jadi kamu adalah tuan rumah Xia. Penampilan putra Anda benar-benar membuat kami semua terkesan. Manor Lord Xia memiliki putra yang baik. Manor Lord Xia, jika Anda dan putra Anda ada waktu luang, silakan datang ke tempat saya untuk berkunjung. Chen Manorku juga akan menyambut kedatangan besar Manor Lord Xia dan putramu. Mereka semua adalah orang-orang yang harus dihormati dan bahkan dijunjung oleh Xia Yuan. Tapi sekarang, mereka mengelilinginya dan dengan hormat berusaha berteman dengannya. Untuk pertama kalinya, hal ini menyebabkan hati Xia Yuan merasakan kebanggaan yang luar biasa. Ini adalah kebanggaan yang dia rasakan karena putranya, Xia Qingchen. Bab 27. Tempat latihan. Wajah Li Weifeng sangat muram. Strateginya gagal. Dan dia tidak hanya gagal menghentikan Xia Qingchen memasuki paviliun bela diri, tetapi dia juga berhasil membiarkan pihak lain menaruh dendam padanya. Yang lebih buruk lagi adalah bakat Xia Qingchen benar-benar menakutkan. Dalam waktu 3 bulan yang singkat, dia telah mencapai tingkat pancaran ke-7 dari tingkat pancaran ke-3. Cahaya dingin berkedip di mata Li Weifeng. Selanjutnya mereka mendapat boneka latihan baru dan peserta tes melanjutkan ujiannya. Tapi tidak ada orang lain yang bisa mencapai apa yang dilakukan Xia Qingchen. Seorang jenius yang benar-benar cemerlang dan mempesona telah muncul. Pada akhirnya, Li Weifeng mengumumkan, untuk peringkat ujian ini, kami hanya akan mengumumkan 3 teratas. Pemeringkatan tersebut dalam bentuk daftar yang ditempel di pintu masuk tempat latihan agar dapat dilihat semua orang. Tempat ketiga, Chen Wei. Tempat kedua, Liu Yi. Tempat pertama, Xia Qingchen. Dia mengumumkannya dengan sangat enggan. Tepat ketika dia selesai mengumumkan, Chen Wei melangkah keluar. Ekspresi keengganan yang kuat tergambar di wajahnya yang penuh bekas luka. Saya tidak bersedia menerima ini. Ada kecurigaan yang jelas bahwa Xia Qingchen telah berbuat curang, jadi hasil pemeriksaannya dianggap tidak valid. Saya juga tidak mau menerima ini. Wajah Liu Yi dingin.
Tempat pertama seharusnya menjadi miliknya. Li Weifeng menantikan kejadian ini. Dia bertanya, kalau begitu, apa yang ingin kalian lakukan? Keduanya secara bersamaan berbicara, bersaing dalam pertarungan. Kali ini, secara alami dia tidak bertarung melawan boneka pelatihan, tapi melawan mereka. Li Weifeng tidak mengatakan apapun. Dia melirik ke belakang panggung, menunggu eselon atas mengambil keputusan. Wakil kepala sekolah terdiam. Dia yakin Xia Qingchen tidak curang. Namun, dia melewatkan adegan di mana Xia Qingchen mengirim boneka pelatihan terbang dengan tendangannya, dan dia ingin melihat kekuatan Xia Qingchen dengan matanya sendiri. Setuju. Setelah menerima persetujuan, Li Weifeng melirik Xia Qingchen. Anda tidak mempunyai wewenang untuk menolak ini. Anda harus menerima pertempuran ini. Ketika Xia Qingchen mendengar ini, awalnya dia diam seperti awan yang tenang, lalu melesat seperti kelinci yang melarikan diri. Dia sebenarnya mengambil inisiatif menyerang. Dan target yang dia pilih adalah Chen Wei. Curang. Berlututlah untukku. Chen Wei mengedarkan kekuatan batinnya. Dia tidak mundur tetapi memilih untuk maju untuk bentrokan langsung. Sesaat sebelum bentrokan mereka, tangan kanan Chen Wei seperti kail, mengarah ke dagu Xia Qingchen. Xia Qingchen mengulurkan jarinya dan dengan santai menepuk bahunya. Chen Wei yang dengan cepat bergegas ke belakang terlempar ke belakang dengan kecepatan yang lebih cepat. Di saat yang sama, suara ringan bergema. Itu adalah suara retakan tulang bahu. Dengan suara keras, Chen Wei menghantam tanah dan mulai melolong kesakitan. Bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun, Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Membalikkan tubuhnya, dia menyerang Liu Yiyi dengan ujung kakinya. Chen Wei dikalahkan dalam satu gerakan, dan ini menyebabkan Liu Yiyi menjadi sangat waspada. Dia melepaskan kekuatan batin yang mendekati warna perak. Ini adalah indikasi seseorang yang berada pada tingkat pancaran ketujuh dari tahap konstelasi minor. Ternyata dia telah menembus tingkat pancaran ketujuh selama pengasingannya. Selama tes pertama, dia menyembunyikan kekuatannya, memilih untuk tidak mengungkapkannya. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menampilkannya. Berhentilah bersikap sombong. Ekspresi Liu Yiyi tertutup es. Pada saat yang sama, dia mengeksekusi keterampilan bela diri yang diturunkan oleh klannya, Wind Cloud Snow. Ini adalah teknik jari tingkat kuning tingkat rendah, dan kekuatan yang bisa dilepaskannya tidak lemah sama sekali. Ujung jarinya yang seperti batu giok mengandung kekuatan batin seseorang pada tingkat pancaran ketujuh. Selama mereka bersentuhan dengan tubuh musuh, dia bisa menggunakan kekuatan batinnya untuk merusak bagian dalam tubuh lawannya, menyebabkan kerusakan besar pada organ mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xia Qingchen juga telah melakukan keterampilan bela diri. Dan yang kebetulan adalah itu juga merupakan teknik jari. 9 bunga plum mekar. Saat menghadapi musuh biasa, tidak perlu melepaskan Fire Phoenix Illuminates The Sky yang sangat kuat. Hanya dengan berpindah dari melintasi salju, plum berbunga sudah cukup. 9 aliran kekuatan batin melesat, menghempaskan Liu Yiyi ke udara. Mendengus menyedihkan bergema di udara saat Liu Yiyi terlempar ke belakang. 9 titik merah cerah kemudian mekar seperti bunga plum. Lumayan. Xia Qingchen memberikan penilaian sambil menghentikan serangannya. Dari saat Xia Qingchen mengambil inisiatif untuk menyerang hingga dia mengalahkan mereka berdua, itu mungkin terasa lama, tetapi kenyataannya, bahkan 10 napas waktu telah berlalu. Semua penonton, yang sedang bersiap untuk menonton pertunjukan bagus, pertarungan antar junior, kini terlihat tercengang di wajah mereka. Itu saja, apakah Chen Wei dan Liu Yiyi masih tidur? Aku bahkan tidak melihat mereka membalas. Bukannya mereka tidak ingin membalas, tapi Xia Qingchen terlalu kuat. Sangat kuat sampai-sampai kekuatannya jauh di atas mereka. Para penonton, yang awalnya menikmati diri mereka sendiri sepenuhnya, menjadi sangat terkejut. Hal ini terutama terjadi pada Liu Yiyi. Dia meledak dengan basis kultivasinya yang tersembunyi, namun dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Xia Qingchen. Suasananya seakan membeku, dan hanya suara dua kalimat yang terus bergema di udara. Bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Lumayan. Untuk karakter seperti Chen Wei dan Liu Yiyi yang sangat luar biasa, mereka hanya bisa menerima penilaian seperti itu di mata Xia Qingchen. Cahaya terang bersinar di mata wakil kepala sekolah. Kekuatan batin yang kuat, keterampilan bela diri yang kuat. Saya ingin kalian mengasuh anak ini dengan baik. Mata kedua konsekrator berkedip karena iri. Akan sulit bagi siswa manapun yang disebutkan namanya secara lisan oleh wakil kepala sekolah untuk tidak terbang ke angkasa.
Di tribun penonton, semua pemimpin klan bangsawan bela diri sekali lagi mengepung Xia Yuan setelah mendengar kata-kata wakil kepala sekolah. Mereka hanya ingin mengundang Xia Yuan berkunjung. Mengapa? Karena mereka mengerti bahwa Southern Xia Manor akan segera naik ke langit. Di sudut tertentu penonton berdiri. Ada sepasang anak muda, dan ekspresi mereka berdua menarik. Zhao Churan membelalakan matanya yang indah, menatap dengan tidak percaya pada Xia Qingchen. Dia berseru kaget, jadi sepupu Qingchen begitu kuat. Xia Qingchen telah sepenuhnya menghilangkan gambaran sepupunya yang lemah dan pengecut dalam benaknya. Selain itu, dia menemukan bahwa pandangan belakang Xia Qingchen samar-samar menyatu dengan punggung dermawannya yang tidak akan dilupakan. Tapi dia segera menghapus pemikiran konyol ini. Senyuman dengan sedikit tanda kegilaan muncul di mulutnya. Saya ingin tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan dermawan saya dalam kehidupan ini atau tidak. Xia Qilin yang berada di samping mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya juga terbuka lebar. Hari ini, dia membawa sepupunya ke sini karena awalnya dia ingin sepupunya melihat Xia Qingchen mempermalukan dirinya sendiri. Namun apa yang dilihat sepupunya bukanlah sebuah lelucon. Sebaliknya, itu adalah adegan Xia Qingchen yang menunjukkan sisi luar biasa dirinya. Sejujurnya, Xia Qilin juga ketakutan. Dia tidak pernah tahu bahwa adik sepupunya telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Tingkat pancaran ketujuh dari tahap konstelasi minor. Ini hanya satu tingkat lebih rendah dari dia. Tapi ini tidak terlalu penting. Orang lain mungkin tidak bisa mengenalinya, tapi bagaimana dia bisa gagal mengenalinya? Itu adalah jurus pertama dari keterampilan bela diri yang harus diperoleh oleh Manor Xia Utara dengan harga yang sangat mahal, 9 bunga plum mekar dari melintasi salju, plum berbunga. Suara retakan terdengar dari kepalan tangannya. Dia meraung dengan suara rendah, kamu benar-benar berani mempelajari keterampilan bela diri saya secara diam-diam. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu. Saat ini, tidak ada lagi orang yang mencurigai Xia Qingchen melakukan kecurangan, dan gelombang keterkejutan yang tercipta selama kompetisi berulang akhirnya berhenti. Orang-orang yang berada di peringkat 3 teratas, Xia Qingchen, Liu Yiyi, dan Cheng Wei semuanya memiliki kualifikasi untuk memasuki pelataran atas paviliun bela diri. Adapun yang lainnya, mereka semua bergabung dengan pengadilan berbeda di paviliun bela diri sesuai dengan hasil yang mereka peroleh. Kalian semua punya waktu 3 hari untuk bersiap. Setelah itu, Anda bisa masuk akademi untuk melanjutkan studi Anda. Li Weifeng menatap tajam ke arah Xia Qingchen saat dia mengumumkan. Setelah kompetisi ulangan berakhir, banyak yang langsung meninggalkan tempat latihan dan kembali ke rumah untuk mempersiapkan diri. Adapun Xia Qingchen, dia keluar dari tempat latihan. Menatap Xia Yuan yang diam-diam menunggunya, dia tersenyum. Saya melakukannya. Xia Yuan merasa bersyukur, wajahnya tersenyum dan berlinang air mata. Dia merasakan harapan sekaligus rasa kepahitan. Mari kita pulang. Hari ini, seluruh istana akan mengadakan perayaan. Sudah lama sekali sejak Xia Yuan merasa sangat bahagia. Dalam perjalanan kembali, di dalam kereta, Xia Qingchen bertanya, Ayah, selama bulan ini, apakah ayah mengikuti instruksiku dan bermeditasi di dalam Thunderwood Char? Senyuman Xia Yuan semakin lebar. Awalnya aku ingin memberimu kejutan. Dia mengulurkan telapak tangannya, untaian kekuatan batin abu-abu keperakan mengalir dengan bebas. Di masa lalu, Xia Yuan penuh dengan luka lama, dan kekuatan batinnya tidak bisa mengalir dengan lancar sesuai keinginannya. Sekarang dengan tampilan ini, sudah cukup untuk mengatakan bahwa luka lamanya telah sembuh. Benar, karena lukamu sudah pulih sepenuhnya. Saya akan menepati janji yang saya buat sebulan yang lalu. Xia Qingchen mengeluarkan 2 gulungan dari lengan bajunya yang telah dia persiapkan sejak lama. Bab 28. Setelah perayaan ulang tahun kakeknya, dia pernah menjanjikan 2 hal kepada Xia Yuan. Pertama, setelah kompetisi berulang di paviliun bela diri, dia akan mengungkapkan kepada Xia Yuan bagaimana dia berhasil menembus tingkat pancaran keempat dari tahap konstelasi kecil dan asal mula air surgawi hati tenang. Kedua, dia akan memberi hadiah pada Xia Yuan. Ini hadiahku untukmu, kuharap kamu menyukainya. Xia Yuan menerima hadiah itu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saat dia membukanya, dia menghirup udara dingin. Seni budidaya tingkat kuning bermutu tinggi, seni langit bumi cahaya hebat. Seni menyerang tingkat kuning bermutu tinggi, sutra 13 kata perebut bintang. Di Lone Cloud City, jumlah keterampilan bela diri tingkat kuning tingkat tinggi dapat dihitung dengan 1 tangan. Faktanya,
di seluruh kadipaten di Vineblum, mungkin tidak ada 100 orang. Xia Qingchen bisa mengeluarkan dua manual tersebut sekaligus, benar-benar mengejutkan Xia Yuan. Ayah, diam-diam kembangkan ini. Anda tidak boleh mengekspos mereka dengan cara apapun, kata Xia Qingchen. Sejujurnya, saat aku pingsan, aku telah menerima warisan dewa. Inilah sebabnya mengapa kultivasi saya dapat berkembang ribuan mil dalam satu hari. Pada akhirnya, dia masih tidak tega mengatakan yang sebenarnya pada Xia Yuan. Bagi seorang ayah seperti dia, jika dia tahu putranya telah meninggal, betapa sedihnya dia. Warisan dari dewa, mata Xia Yuan terbuka lebar, terasa tak terbayangkan tapi semuanya masuk akal. Pastilah justru karena seorang dewa telah mewariskan warisannya kepada putranya sehingga ia dapat menunjukkan berbagai kekurangan di kuil, membuat air surgawi hati tenang, mengalami peningkatan pesat dalam pengolahannya, dan mengeluarkan cairan kuning berkualitas tinggi, keterampilan bela diri tingkat dengan begitu mudah. Dia dengan gelisah memegang bahu Xia Qingchen. Dewa yang manakah itu? Aku akan mempersembahkan korban dan memuja dewa itu sekarang. Xia Qingchen diam-diam merenung, aku, yang berdiri di hadapanmu, tidak lain adalah dewa itu. Dewa itu mengatakan kepada saya bahwa saya tidak boleh menyebutkan identitasnya kepada orang lain. Ayah, tolong jangan terus mencari identitasnya, jawab Xia Qingchen. Baru sekarang Xia Yuan kembali tenang. Dia buru-buru berbicara, ya, lihat aku terlalu gelisah. Bagaimana kejadian ini bisa menyebar begitu saja? Setelah itu, dia bangkit secara emosional dan cahaya yang tak terduga muncul di matanya. Ini pastilah kehendak surga. Dia menerima warisan dari dewa dan Anda juga menerimanya. Xia Yuan tiba-tiba mengatakan hal yang acak. Xia Qingchen terkejut. Ayah, siapa yang kamu bicarakan? Dia, siapa? Dia, ini. Ada satu hal yang kusembunyikan darimu selama 17 tahun. Saya awalnya berencana untuk terus menyembunyikan ini. Tapi saya tidak menyangka Anda juga mendapatkan warisan dari dewa. Tatapan Xia Yuan berubah jauh dan dipenuhi dengan kesedihan. Setengah tahun kemudian, Paviliun Bela Diri akan menyelenggarakan pertemuan awan angin. Jika penampilanmu di sana menunjukkan bahwa kamu mampu menanggung ini, aku akan memberitahumu. Menyembunyikan ini darinya selama 17 tahun. Untuk sementara waktu, Xia Qingchen memikirkan banyak hal. Pertama, kematiannya yang mendadak pada ujian Paviliun Bela Diri sebelumnya. Setelah itu, dia melakukan pemeriksaan pada tubuhnya dan semua aspek tampak normal. Tidak mungkin Xia Qingchen mati mendadak dalam ujian. Pasti ada seseorang yang menyakitinya dari kegelapan. Namun siapa yang akan menyakiti orang biasa pada tingkat pancaran ketiga tahap konstelasi minor tanpa alasan? Kedua, dia tidak punya ibu. Setelah menempati tubuh ini selama 3 bulan, dia belum pernah mendengar ada orang yang menyebut ibu Xia Qingchen. Ia juga tidak melihat adanya barang atau tulisan tangan yang ditinggalkan oleh seorang ibu. Sepertinya dia tidak ada. Tubuh yang tampak biasa ini ternyata tidak biasa. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu ayah mengatakan yang sebenarnya, jawab Xia Qingchen. Setelah kembali ke Xia Manor, Xia Qingchen mengemas beberapa pakaian dan kebutuhan sehari-hari dan pindah ke Paviliun Bela Diri untuk tinggal jangka panjang. Bukan bertemu dengan orang-orang zaman dahulu, ataupun mereka yang datang dari masa depan. Aku merindukan langit dan bumi yang termenung, kesedihanku menetes ke bawah. Saat memasuki istana, dia mendengar suara tepuk tangan dan seruan. Saat dia memasuki ruangan, para budak, pelayan, dan pelayan semuanya mengelilingi Graji. Ia berdiri di atas meja dan membacakan sepotong puisi kuno dengan emosi yang mendalam. Kamu cukup menganggur. Sudahkah Anda mengembangkan semua seni kultivasi yang saya berikan kepada Anda? Xia Qingchen berjalan mendekat dan tersenyum. Selama sebulan ini setelah dia membawa pulang Graji, Graji telah membaca buku manusia. Xia Qingchen dengan santai memberinya seni budidaya yang bisa dipelajari oleh spesies anjing. Guk-guk. Graji langsung berlari mendekat. Ia berdiri dan membungkuk dengan cakarnya dipegang di depan. Selamat kepada guru. Setelah itu, bulu putih Graji bergetar saat kekuatan batin berwarna putih tingkat pancaran kelima pada tahap konstelasi kecil mengalir keluar darinya. Tidak buruk. Xia Qingchen berbicara dengan puas. Seni budidaya tipe anjing jauh lebih mudah dibandingkan dengan seni budidaya manusia. Selain itu, apa yang diberikan Xia Qingchen adalah seni kultivasi tingkat puncak. Mampu berkultivasi ke tingkat pancaran kelima dalam sebulan sudah sesuai dengan harapannya. Datanglah.
Jarang sekali saya punya waktu menganggur selama 3 hari. Saya akan memandu Anda dalam mengembangkan beberapa keterampilan bela diri tipe menyerang. Xia Qingchen berbicara. Wajah Graji dipenuhi dengan kegembiraan. Ia mengikuti Xia Qingchen ke halaman belakang dan memulai latihannya. Kamu baru saja memasuki jalur bela diri, jadi sangat sulit bagimu untuk mengontrol kekuatanmu dengan tepat. Saya akan memberi Anda keterampilan bela diri dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah jika Anda tidak sengaja menyakiti seseorang. Xia Qingchen berpikir sejenak dan memutuskan untuk memberikan melintasi salju, plum berbunga padanya. Meskipun keterampilan bela diri menyerang ini ditujukan untuk manusia, anjing juga dapat mengembangkannya. Oleh karena itu, selama 3 hari, Xia Qingchen menaruh hatinya untuk membimbing Graji. Kecerdasan Graji sangat tinggi. Selain Xia Qingchen yang membimbingnya secara pribadi, ia berhasil menguasai jurus pertama dalam 3 hari. Pu. Merek 9 bunga plum muncul di permukaan gunung palsu. Graji menarik kembali kekuatannya. Kegembiraan terlihat di matanya. Tuan, bagaimana kalau sekarang? Xia Qingchen mengangguk. Kamu hampir tidak bisa dianggap lulus tetapi masih jauh dari kesempurnaan. Di masa depan, Anda harus bekerja keras dan berkultivasi. Menatap waktu itu, Xia Qingchen mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Dia kemudian memerintahkan para pelayannya untuk mengangkat barang bawaannya saat dia bersiap menuju ke paviliun bela diri. Namun, saat dia hendak pergi, dia melihat 2 tandu dengan 8 pengangkut datang dari kejauhan. Ada lebih dari 10 pelayan kuat dan penjaga bersenjata, dan aura mereka tampak sangat hebat. Itu adalah klan paman keduamu. Xia Yuan mengerutkan kening. Sejak perayaan ulang tahun itu, jauh di lubuk hatinya dia memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan saudara laki-lakinya yang kedua. Sekarang dia melihat mereka datang, Xia Yuan tentu saja tidak akan memiliki sikap yang baik. Kedua tandu diletakkan di tanah, dan Xia Sun serta Xia Qilin berjalan keluar. Ekspresi mereka sungguh-sungguh. Bahkan ada ekspresi kemarahan di wajah Xia Qilin. Terbukti, mereka datang ke sini dengan niat buruk. Apa yang kalian lakukan di sini? Xia Yuan dengan dingin bertanya. Xia Sun maju selangkah. Ekspresinya tegang. Kamu harus bertanya kepada putramu yang baik, perbuatan tidak terhormat apa yang dia lakukan. Saat dia tiba, nada dan kata-katanya dingin dan auranya sangat tajam. Hal ini menyebabkan para pelayan di Istana Xia Selatan menjadi sangat ketakutan hingga leher mereka ditarik ke belakang. Sesuatu yang buruk sepertinya akan terjadi. Xia Qingchen berdiri di samping ayahnya, tidak merasa takut sama sekali. Apakah aku mencuri menantu perempuanmu? Kata-kata biasa ini menusuk titik sakit Xia Sun dan Xia Qilin. Setengah bulan yang lalu, Zhao Churan, yang mereka perlakukan sebagai calon menantu perempuan, disentuh oleh orang misterius. Hatinya juga dicuri. Xia Qingchen, sebaiknya bersihkan mulutmu. Xia Qilin merasa malu karena marah. Dia mencaci maki, izinkan saya bertanya, keterampilan bela diri apa yang Anda gunakan di tempat latihan? Ini adalah sesuatu yang dibeli oleh Manor Xia Utara setelah menghabiskan sepertiga dari perbendaharaan mereka. Namun, Xia Qingchen berhasil mengetahui hal ini secara diam-diam. Mereka telah bertahan selama 3 hari. Dan setelah memastikan bahwa tidak ada pendukung kuat yang mendukung Southern Xia Manor, mereka memutuskan untuk datang. Xia Qingchen memasang ekspresi tenang di wajahnya. Keterampilan bela diri apa yang kamu bicarakan? Dia telah mengeksekusi beberapa keterampilan bela diri di tempat latihan. Siapa yang tahu apa yang ditanyakan Xia Qilin? Kamu tidak mengakuinya, kan? Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Xia Qilin kemudian menampilkan 9 bunga plum mekar di tempat. 9 aliran kekuatan batin keluar, menciptakan bekas samar di dinding jalan. Kamu masih ingin berdebat? Xia Qilin berbicara dengan dingin. Dia ingin melihat sendiri apa yang dikatakan Xia Qingchen. Siapa yang mengira kalau Xia Qingchen malah menunjukkan ekspresi terkejut? Oh, jadi kamu membicarakan hal ini. Saya tahu ini. Bab 29. Setelah berbicara, dia membuat 9 bunga plum mekar juga. 9 aliran kekuatan dalam yang padat meledak ke dinding di seberang jalan, langsung menembusnya, menyebabkan 9 lubang dalam muncul. Dibandingkan dengan 9 tanda samar di sampingnya, 9 lubang ini jauh lebih khas. Mereka yang mengetahui keahlian mereka dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa kemahiran Xia Qingchen dalam gerakan ini jauh lebih tinggi daripada Xia Qilin. Tidak hanya Xia Qilin yang tercengang, tapi Xia Sun juga.
Sekarang jika mereka mengatakan Xia Qingchen adalah orang yang diam-diam mengetahui hal ini dari Xia Qilin, siapa yang akan mempercayainya? Tampaknya lebih mungkin bahwa Xia Qilin adalah orang yang diam-diam mengetahui hal ini dari Xia Qingchen. Kemungkinan besar, mayoritas orang akan mempercayai hal ini. Dan, sepupu, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Xia Qingchen menarik kembali jarinya dan ekspresi kebingungan melintas di wajahnya. Apalagi yang masih bisa dia katakan? Xia Qilin tidak dapat menjelaskan hal ini meskipun dia memiliki 100 mulut. Keterampilan bela diri ini jelas dibeli oleh Manor Xia Utara, jadi bagaimana Xia Qingchen mempelajarinya? Selain itu, Xia Qingchen beberapa kali lebih baik darinya. Nafas Qi yang tertahan-tertahan di tenggorokannya, menyebabkan wajahnya memerah. Dia kemudian bertanya, saya bertanya, dari mana Anda mempelajari gerakan ini? Seorang paman tua sedang menyapu jalan. Xia Qilin sangat marah hingga dia gemetar. Omong kosong. Paman tua mana yang dengan santainya bisa menghasilkan keterampilan bela diri menyerang tingkat tinggi? Dan paman tua itu bahkan bersedia membiarkan orang lain mempelajarinya. Omong kosong apa yang kamu maksud? Bahkan anjingku pun mengetahui hal ini. Jika Anda tidak percaya, lihat saja. Xia Qingchen mengalihkan pandangannya ke Graji. Tampilkan keterampilan bela diri yang kamu pelajari dari paman tua yang menyapu jalan 3 hari lalu agar sepupuku dapat melihatnya. Graji berdiri dengan kedua kaki belakangnya dan menjulurkan kaki kanannya. Ia melirik Xia Qilin dan menyeringai. Perhatikan baik-baik, anjing kakekmu hanya akan menampilkannya 1 kali saja. Saat ia berbicara, kekuatan batinnya berkumpul di cakarnya dan kemudian meledak ke depan. 9 aliran kekuatan dalam langsung meledak ke dinding yang sama, menciptakan lubang sedalam 3 inci. Itu masih 1 tingkat lebih kuat dibandingkan dengan 9 tanda samar yang disebabkan oleh Xia Qilin. Saat ini, Xia Qilin dan Xia Sun benar-benar tercengang. Xia Qingchen mengetahui hal ini, mengapa seekor anjing pun mengetahui hal ini. Mereka tidak punya waktu untuk merenungkan bagaimana seekor anjing bisa memperoleh basis budidaya tingkat pancaran kelima pada tahap konstelasi minor. Mereka terlalu terkejut dengan 9 bunga plum mekar yang ditampilkan. Paman tua yang mana? Di mana dia? Xia Sun berbicara dengan marah. Dia merasa ditipu oleh kuil. Mereka benar-benar menjual keterampilan bela diri ini kepadanya dengan harga yang begitu tinggi, bahkan seorang paman tua penyapu pun bersedia mengajarkannya kepada orang lain secara gratis. Penindasan ini terlalu berlebihan. Tatapan Xia Yuan dingin. Kakak kedua, ada apa dengan nada bicaramu? Apakah klanku berhutang sesuatu padamu? Mengapa kami harus memberitahu Anda? Xia Sun merasakan kemarahan di hatinya, tapi dia tidak berani berlebihan. Saat ini, Xia Qingchen adalah seseorang yang ditunjuk secara lisan oleh wakil kepala sekolah paviliun bela diri untuk pengasuhan. Jika dia ingin mengalahkan Xia Yuan, dia harus mempertimbangkan wakil kepala sekolah terlebih dahulu. Ayo pergi. Xia Sun merasa sangat tertekan. Sejak perayaan ulang tahun itu, Southern Xia Manor, yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menundukkan kepala ketika dia menginjak-injaknya, berulang kali menyebabkan dia mengalami kemunduran. Xia Qilin menatap Xia Qingchen dengan sangat enggan. Dia kemudian berbalik dan bersiap untuk pergi. Sepupu, harap berhati-hati. Xia Qingchen tersenyum saat dia menyuruh mereka pergi dengan tatapannya. Juga, sepupu, kamu tidak perlu berkecil hati. Meskipun gerakanmu itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan gerakan anjingku, itu bisa dianggap tidak terlalu buruk. Di masa depan, ingatlah untuk berusaha lebih keras dan berlatih lebih keras. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seekor anjing. Wajah Xia Qilin sangat memerah hingga tampak seperti hati babi segar. Dia sangat marah. Tapi dia tidak punya cara untuk membantah, karena keahliannya benar-benar kalah dengan anjing yang dipelihara oleh Xia Qingchen. Xia Qingchen, jangan berpuas diri. Paviliun bela diri bukanlah tempat yang mudah untuk ditinggali. Xia Qilin memperingatkan. Dia berada di paviliun bela diri, dan dia memiliki banyak teman yang dapat mempersulit Xia Qingchen kapan saja. Terlebih lagi, fakta bahwa Xia Qingchen telah menyinggung Li Weifeng sudah cukup membuat hidupnya di sana menjadi sangat sulit. Saya tidak perlu sepupu khawatir. Xia Qingchen tersenyum. Xia Qilin dan Xia Sun datang dengan aura agresif, tetapi wajah mereka pucat pasi saat kembali. Qingchen, kata-kata Qilin mungkin sedikit terlalu berat, tapi kamu tidak boleh lengah. Tatapan Xia Yuan dipenuhi kekhawatiran. Xia Qingchen menghiburnya, ayah, mohon istirahatlah dengan tenang. Putramu pasti akan kembali dengan selamat. Setelah berbicara,
dia dan beberapa pelayan pergi ke pelataran atas paviliun bela diri. Paviliun bela diri dapat dibagi menjadi pengadilan atas, pengadilan tengah, dan pengadilan bawah karena dua perbedaan. Pertama, guru bela diri di pengadilan tinggi semuanya adalah guru terkenal di Lone Cloud City. Misalnya, mereka adalah orang-orang seperti pendekar Pingyang yang ketenarannya bergema di mana-mana. Kedua, kelimpahan esensi ki langit dan bumi jauh melampaui dua istana lainnya karena keunggulan lokasinya. Dalam perjalanannya ke sini, Xia Qingchen sudah merenung. Dia bergabung dengan paviliun dan yang dia butuhkan bukanlah seorang guru. Dia membutuhkan keunggulan dalam hal lokasi. Dengan meminjam esensi ki yang melimpah di pengadilan tinggi, dia akan dapat berkultivasi lebih cepat. Xia Qingchen, kan, hari ini, kamu akan bergabung dengan kelas D. Anggota paviliun bela diri yang bertanggung jawab menerima Xia Qingchen telah mengatur penginapan untuknya. Dia kemudian memberitahunya hal-hal penting lainnya. Kamu dapat pergi dan mendaftar kelas sekarang. Pengadilan tinggi dibagi lagi menjadi kelas A, B, C, dan D. Kelas A diperuntukkan bagi siswa yang paling berprestasi. Diikuti oleh B dan yang terakhir adalah D. Kelas D adalah yang paling buruk. Di dalamnya terdapat orang-orang yang bergantung pada koneksi mereka untuk bergabung dengan pengadilan tinggi. Misalnya saja Li Yaozong. Basis budidayanya sangat rendah, hanya pada tingkat pancaran keempat dari tahap konstelasi minor. Namun karena ayahnya adalah seorang guru bela diri, ia dapat mengikuti kelas D di pengadilan tinggi. Ada juga anggota dari beberapa klan besar yang bergabung dengan kelas D. Faktanya, mengingat kinerja Xia Qingchen, itu sebenarnya cukup baginya untuk bergabung dengan kelas A. Tapi karena dia lolos dari kompetisi ulangan, dia hanya bisa belajar di kelas D tidak peduli seberapa luar biasa penampilannya. Kelas D sekarang sedang berkultivasi di ruang pelatihan. Ruang pelatihan dibangun di pegunungan, dan sejumlah besar esensi ki dikumpulkan di sini. Itu 50% lebih padat dibandingkan dengan kaki pegunungan. Meskipun kepadatannya tidak bisa dibandingkan dengan area berharga di kuil, kepadatannya jauh melampaui dunia luar. Lokasi yang bagus. Xia Qingchen langsung merasakannya setelah melihatnya. Dia memutuskan untuk tinggal di sini dalam jangka panjang untuk berkultivasi. Guru bela diri Qin. Ini murid baru, Xia Qingchen. Penanggung jawab memanggil Qin Lin yang saat ini sedang mengajar. Qin Lin sama dengan Li Weifeng, keduanya adalah guru bela diri tingkat lanjut. Selain itu, dia juga salah satu murid favorit guru Pingyang dan sangat dihormati di paviliun bela diri. Xia Qingchen. Tatapan Qin Lin bagaikan kilat, mengamati Xia Qingchen. Pendekar Pingyang sangat marah pada Xia Qingchen hingga dia batuk darah dan pingsan. Dan sampai sekarang, dia masih sakit di tempat tidur. Sebagai murid pendekar Pingyang, bagaimana mungkin Qin Lin tidak mengetahui hal ini? Saya, MN, pergi dan lari 100 putaran di kaki gunung sebelum kembali. Apa yang tidak disangka Xia Qingchen adalah kalimat pertama guru bela diri ini adalah menghukumnya. Sejujurnya, Xia Qingchen tidak perlu peduli dengan guru bela diri manapun atau mendengarkan ajaran mereka meskipun dia datang ke paviliun bela diri. Dengan mengambil inisiatif untuk menyapa, dia sudah memberikan wajah yang luar biasa kepada tutornya. Saya datang ke sini untuk belajar dan bukan untuk dimanipulasi oleh orang lain. Xia Qingchen berdiri tak bergerak di lokasi aslinya. Ekspresi Qin Lin berubah serius. Sebelum belajar, sebaiknya pahami dulu bagaimana cara menghormati gurumu. Jika kamu bahkan tidak mendengarkan guru bela dirimu, kamu masih ingin belajar. Xia Qingchen tidak merasa takut. Seorang guru yang menghukum siswanya tanpa alasan atau alasan, apakah dia layak dihormati? Siswa kelas D bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Qin Lin terkenal sangat ketat dan kejam di paviliun bela diri. Namun, murid baru ini justru berani membalasnya. Xia Qingchen yang baru tiba benar-benar tidak tahu seberapa dalam airnya. Keras kepala. Pantas saja guruku akan begitu marah padamu, hingga berakhir dalam kondisi seperti itu. Qin Lin memarahi dengan marah. Baru sekarang Xia Qingchen akhirnya mengerti mengapa dia menjadi sasaran Qin Lin tanpa alasan. Jejak rasa hormat terakhir di wajahnya memudar, rasa jijik menggantikannya. Aku bertanya-tanya siapa kamu? Jadi ternyata kamu adalah murid dari orang tua yang bodoh dan tidak kompeten itu. Jika dia mengetahui identitas pria ini sejak awal, Xia Qingchen bahkan tidak akan peduli padanya. Bab 30. Kurang ajar. Bagaimana Anda bisa menghina Tuan Pingyang? Mata Qin Lin berkobar karena marah saat dia menatap Xia Qingchen. Karena dia sudah mengetahui alasannya,
Xia Qingchen tidak mau repot-repot membuang kata-kata dengannya. Cukup, berhentilah memperlakukan hal yang sama sekali tidak berharga sebagai atasanmu. Setelah berbicara, dia hanya memikirkan mencari sudut yang tenang untuk dikembangkan. Qin Lin sangat marah hingga matanya terbuka lebar. Mata Xia Qingchen pada dasarnya tidak menganggapnya sebagai guru bela diri sama sekali. Baiklah, karena kamu sangat sulit untuk diajar, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak perlu menerima ajaranku. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan lulus ujian teori bela diri 3 hari kemudian. Qin Lin berbicara dengan dingin. Jika seseorang mengira semuanya sudah berakhir begitu mereka memasuki paviliun bela diri, mereka akan bermimpi. Setiap bulan, paviliun bela diri akan mengadakan tes teori bela diri. Hal ini untuk melihat apakah siswa telah memperhatikan bimbingan guru pencak silat atau tidak. Bagi orang-orang seperti Xia Qingchen yang terlambat masuk ke sini selama 3 bulan, jika dia masih tidak mendengarkan guru bela diri, dia pasti akan gagal. Dan jika dia gagal, ada kemungkinan dia akan dikeluarkan dari paviliun bela diri. Xia Qingchen sama sekali tidak peduli. Apakah dia memerlukan murid guru Pingyang untuk membimbing kultivasinya? Dia menggelengkan kepalanya lalu memilih tempat duduk yang tenang. Setelah mengonsumsi 1 porsi bubuk Dragon Blood, dia mulai menggunakan esensi Qi di sini untuk mengolahnya. Ketika aliran esensi Qi memasuki 9 meridian utama dan meridian kecilnya, kekuatan batinnya mulai tumbuh sedikit demi sedikit. 3 hari kemudian, dia berhasil membersihkan 3 meridian kecil lagi. Meski efeknya tidak sebaik di bawah pohon di kuil itu sudah dianggap lumayan. Xia Qingchen tidak ingin berhenti. Dalam sebulan, dia bisa membersihkan 1 meridian utama dan 10 meridian kecil. Menurut kecepatan ini, tidak diperlukan waktu setengah tahun dan dia akan menembus tahap konstelasi tengah. Xia Qingchen, kertas ujianmu. Pada saat ini, Liu Yiyi yang berada di kelas yang sama dengan tidak senang keluar dan memberikan kertas ujian kepada Xia Qingchen. Kertas ujian apa? Dia melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah kertas ujian yang ditujukan untuk siswa kelas D, yang dibimbing oleh Qin Lin. Mengambil kertas ujian dan dengan santai membaliknya, Xia Qingchen bergumam dengan suara rendah, sederhana sekali. Sepertinya ini bukan kertas ujian. Liu Yiyi, yang telah berbalik dan berjalan pergi, hampir tersandung saat mendengar ini. Dia dengan cepat menoleh ke belakang. Saya akui kekuatan Anda sangat kuat. Tapi tolong jangan bertindak berlebihan demi melakukan hal itu, oke? Kamu hanya akan membuat orang semakin membencimu. Sangat sederhana. Ketika dia melihat-lihat koran, sebagian besar pertanyaannya adalah hal-hal yang tidak dia ketahui. Bahkan Wang Chao yang sering mendapat nilai pertama hanya memahami separuh isi kertas ujian ini. Selama seseorang dapat menjawab 1/10-nya dengan benar, mereka akan lulus. Namun, Xia Qingchen sebenarnya mengatakan ini sesederhana itu. Jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak mengatakan ini demi menarik perhatian, lalu untuk apa dia melakukannya? Xia Qingchen terdiam. Dia benar-benar merasa itu sangat sederhana. Baginya, ulangan ini seperti serangkaian soal matematika yang memintanya berhitung dari 1 sampai 10 sebelum menjadi dewasa. Dia mengabaikan gadis yang marah itu. Xia Qingchen mengangkat penanya dan menulis dengan lancar di atas kertas. Dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Bahkan sebelum waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, dia sudah menyelesaikannya. Dia menutup kertas ujian dan menyerahkannya ke dalam kotak tertutup di hadapan Qin Lin. Kertas ujian akan ditandai oleh 4 guru bela diri terpisah dari Pengadilan Tinggi Akademi Bela Diri untuk mencegah pilih kasih. Akan sulit bahkan jika Qin Lin ingin memainkan beberapa trik. Kamu menyelesaikannya begitu cepat. Qin Lin terkejut. Siswa lain masih berusaha keras untuk menjawab pertanyaan pertama. Namun Xia Qingchen sudah menyelesaikan seluruh makalahnya. Dengan menyerahkan kertas ujian sekarang, satu-satunya kemungkinan adalah dia menulis omong kosong atau dia tidak mengerjakan soal apapun, membiarkannya kosong. Xia Qingchen bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun. Dia kembali ke lokasi asalnya dan melanjutkan budidayanya. Bocah ini, jika dia tidak mematahkan kepalanya dengan menabrak dinding, dia tidak akan kembali. Qin Lin telah menunggu Xia Qingchen mengungkapkan penyesalannya dan datang memohon bimbingannya. Tetapi bahkan setelah 3 hari berlalu, Xia Qingchen masih dalam posisi meditasi yang sama sambil terus berkultivasi. Ini masih dini. Ketika hasilnya keluar, Anda akan mengetahui apa itu penyesalan. Qin Lin diam-diam menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. 2 hari kemudian,
Kertas ujian keempat kelas ditukar dan diberi tanda, semua hasilnya diserahkan kepada wakil kepala sekolah. Jadi, bahkan guru bela diri di setiap kelas tidak tahu seberapa baik kinerja kelas mereka. Di ruangan yang nyaman, guru bela diri kelas A, B, C, dan D semuanya berkumpul di sini. Mereka menunggu wakil kepala sekolah mengumumkan hasilnya dan memberikan penghargaan dan hukuman yang berbeda-beda. Ini juga merupakan periode terberat bagi Qin Lin setiap bulannya. Karena tak terkecuali, kelas D akan selalu menduduki peringkat terbawah setiap bulannya. Ia akan selalu dikritik oleh wakil kepala sekolah dan gaji bulanannya akan dipotong. Namun, dia tidak berdaya. Terlalu banyak siswa di kelas D yang bodoh dan tidak kompeten dan hanya berhasil memasuki paviliun bela diri karena koneksi mereka. Mengesampingkan bakat mereka dalam dao bela diri, mereka bahkan tidak tega menerima bimbingan. Hal ini terutama terjadi pada Xia Qingchen yang baru tiba. Kemungkinan besar, dia bahkan tidak menulis satu kata pun di kertas ujian atau dia menulis omong kosong. Nanti, wakil kepala sekolah pasti akan mengkritiknya tentang hal ini. Memikirkannya saja sudah menyebabkan Qin Lin pusing. Guru bela diri Li Weifeng. Kertas ujian kali ini sangat sulit. Kemungkinan besar, hanya para jenius di kelas A Anda yang dapat memahaminya. Alis tebal Li Weifeng terkatup rapat saat dia tersenyum. Guru bela diri Jia Heiyun, tidak ada kekurangan orang jenius di kelas BMU juga. Setelah setiap tes, hasil yang mereka dapatkan tidak jauh lebih lemah dari kelas A. Ai, kalian tutor dari kelas A dan B dianggap bagus. Hasil kelas C-ku, sulit untuk dijelaskan dalam beberapa kata. Guru bela diri kelas C, Zhen Feng, menghela nafas. Li Weifeng dan Jia Heiyun melemparkan tatapan penghiburan. Memang benar hasil kelas C jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kelas A dan B. Namun dari mereka berempat, yang paling tertekan adalah Qin Lin. Sebenarnya, hasil kelas D jauh lebih buruk dibandingkan kelas C. Namun, ketiga guru bela diri itu bahkan tidak mempertimbangkan kelas D. Karena kelas D sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka. Ledakan. Wakil kepala sekolah mengambil setumpuk kertas ujian. Setelah dia duduk, ekspresinya menjadi berat. Keempat guru bela diri itu bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mereka tahu bahwa wakil kepala sekolah agak tidak senang setelah mengetahui hasilnya. Kali ini, hasil dari 4 kelas sangat buruk. Wakil kepala sekolah berbicara dengan kaku. Keempat tutor itu menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Hanya 30 orang yang lulus, bahkan tidak 10% siswanya. Wakil kepala sekolah melanjutkan dengan nada tegas, ini adalah salah satu hasil terburuk sejak awal sejarah kita. Qin Lin diam-diam merenung bahwa dia sudah selesai. Kemungkinan besar, tidak ada satupun siswa yang lulus di kelas D-nya. Tapi yang membuatku bersyukur adalah ada kelas yang patut dipuji. Saat wakil kepala sekolah mengatakan ini, ekspresinya jelas menjadi lebih tenang. Qin Lin dan dua lainnya mengalihkan pandangan mereka ke Li Weifeng. Li Weifeng menghela nafas lega. Ada kegembiraan di matanya saat dia menunggu pujian wakil kepala sekolah. Siapa yang tahu bahwa mata wakil kepala sekolah malah akan beralih ke Qin Lin. Dia tersenyum. Kelasnya adalah kelas D yang dipimpin oleh Qin Lin. Setelah hening sejenak, tepuk tangan meriah kemudian terdengar. Mereka semua sudah terbiasa dengan pujian kelas A, B, dan C. Faktanya, ini pertama kalinya kelas D dipuji. Inilah sebabnya responsnya agak lambat. Qin Lin sendiri terkejut. Di bawah tepuk tangan dan di bawah tatapan wakil kepala sekolah, dia merasa sedikit terbebani oleh bantuan. Dia awalnya mengira dia akan dikritik keras. Kenapa tiba-tiba menjadi pujian? Namun, dia melihat wakil kepala sekolah tersenyum. Ada satu hal yang disembunyikan akademi dari kalian semua. Kertas ujian ini berasal dari paviliun bela diri di ibu kota kekaisaran. Ada total 18 kota di Kadipaten Divineblum, dan setiap kota memiliki paviliun bela diri. Ibu kota kekaisaran juga tidak terkecuali.